Ya, selamat datang. Lu nggak bikin opening apa? Udah. Tadi tuh udah Oh, opening. tadi udah opening. Iya, tadi openingnya. Selamat datang ya. Di konsep yang baru. Apa konsep baru? Anjing Lu ketawa. kayak bisik-bisik ya? Jangan kayak bisik-bisik coy. Selamat datang. Soalnya malam. Iya sih. Takut tetangga. Apa? Santai lah ya, santai. Iya. Ya, selamat datang lah buat kawan-kawan. Di episode berapa? Ketiga. Konak episode Ketiga. 3. Ini lagi singit nih. Iya bagus. Oh, jadi gue jadi guys. Anjir. Iya. Oke. Jadi konak episode ketiga ini kita mengundang salah satu bintang tamu Benar. Lebih untuk ini ya, apa? Biar mencoba- seger, Flexing. Betul. biar seger. Masih Dari kemarin kayaknya ini kita harapkan adanya beliau untuk menaikkan ini. Naikkan rating. Kalau kagak naik ratingnya, kita ganti lagi. Ih, jahat banget. Menurut riset dari tim kita, kebanyakan nih followers itu ternyata cowok nih. Iya. Ternyata. Nah, tapi kita juga belum tahu nih orientasi seksualnya ya kan gimana kan. Siapa? Followers kita. Oh, iya. Ya kan. Nah, diharapkan nih salah satu metode lah untuk menaikkan rating kita lah gitu. Nah, tapi ini malam ini di malam yang syahdu. Ini Ya, agak mau repot. Oh, agak repot ya. Iya. karena banyak Kendala. Benar. sibuk sih ya. Pada sibuk kalian ya? Enggak sih. Ya biasa lah ya. Gue kalau mau cewek jadi gugup ya. Apa? Iya aja. Jadi gugup ya. Nervous gue. Jadi sekarang Emang udah. merayakan Valentine? Jadi sekarang di tengah-tengah kita udah ada Yasa Febiola. Yasa Febiola ya kan? Mahasiswa tingkat akhir Universitas Gunadarma. Jurusan apa? Manajemen. Jurusan manajemen. Pengurus himpunan apa? Enggak usah disebut. Sebenarnya nggak ada. Sudah dipecat soalnya. Jadi saya Ya, lu udah pernah mantan berapa ya? Yes. Kalau Oh boleh iya nanya. benar. yang di Gundar apa luar Gundar? Aja. Bebas lah. Bebas. Semuanya. Sebenarnya gue pacaran sama anak Gundar sih pasti. Hari sekarang. Enggak, sekarang udah enggak. Oh udah enggak. Enggak kecewa kan? Enggak lah. Justru itu bagus. Ya udah dari dulu tuh pacaran sama anak Gundar ya udah. Punya mantannya berapa ya tadi ya? Iya. Kalau yang anak Gundar kalau nggak salah 3. Oh 3 itu berapa lama tuh masing-masing? Random sih, ada yang lama, ada yang cepet. Lamanya berapa lama? Lamanya 1,5 tahun. Oh 1,5 ada yang lama ya. Selebihnya FWB. Oh, Friend with Bolshevik. berarti nggak ada status ya nggak Nggak ada sih? status. Ada status, cuman banyak yang menganggap itu FWB. Cuma kalau misalkan lu nggak ada status gitu, itu lu labeli sebagai apa gitu? Pacar kah? Temen tapi mesra gitu? Soalnya hal-hal seperti itu ini nggak sih? Apa? Tabu? Enggak. Bukan tabu maksud gua. Di kalangan-kalangan seperti kita tuh kayak abu-abu gitu. FWB itu apa gitu kan? Soalnya di Twitter kan orientasinya lebih Iya, ke gitu lah. Terus? Nah, kalau tadi lu bilang FWB, nah ini FWB-nya gimana nih gitu. Iya. Soalnya lu bilang Kan katanya isu-isu dari orang aja, omongan orang aja FVB kan. Sebenarnya. Iya, karena kayak misalnya putus tapi masih temenan. Heeh. Masih temenan. Iya, ngerti masih gue. Temenan gitu. Masih ada jatah temennya lah, kayak misalkan ngopi bareng. Masih bisa nongkrong Iya, bareng. masih bisa nongkrong Masih bareng. misalkan temenin ke stasiun Pocin dong gitu. Heeh. Misalnya dari kampus D pengen ke kampus E. Dijemput, Iya, iya. masih nyaman. lah emang kalau misalkan udah nggak katakanlah tidak berhubungan, hal seperti itu tabu gitu dilakukan. Iya, enggak sih, cuma besok kalau sama mantan tuh kayak gengsi lah kayak. Oke. Tapi kemarin sempet nggak gengsi, cuman sekarang Udah lupa. sudahan lah gitu Oke. ceritanya. Benar sih. FWB. Enggak, tapi yang tadi lu bilang itu termasuk mantan, karena kan FWB nggak pacaran ya nggak? Iya. Nah, yang tadi lu bilang tuh 2 orang, kan lu bilang satunya mantan, 2-nya FWB tuh. Enggak. Oh enggak? Enggak FVB, orang-orang ngiranya FVB, Pik. Oh. Iya, jadi kayak kita tuh orang udah pada tahu nih satu tongkrongan gue udah pada tahu kalau udah putus, tapi masih Lu masih sama-sama. deket. Masih deket, Iya. bukan sama-sama gitu loh. Masih dekat. Jadi orang menganggapnya, oh lu berdua kayak gini ya. Terus gue jadi kayak males. Mungkin lu melabeli itu seperti itu dan ya udah gitu. Nah, tapi lu dengerin ini gak sih? Orang tuh misalkan lu gini, yang kayak tadi deh lu bilang orang-orang melabel lu sebagai FWB lah sama si mantan lu ini. Nah, lu merespon hal kayak gitu gimana lu, Yes? Meresponnya awalnya sih kaget ya, Mak. Karena FWB itu stigmanya negatif. Betul. Ya betul. Negatif banget, kayak orang-orang yang
ya seperti itulah kalau boleh main Twitter ya seperti itulah. Cuman ya udah akhirnya ya udah karena mungkin apa sih, karena bagi gue mereka yang gue jalanin tuh mereka tidak tahu. Betul sama orang. Ya udahlah, lu mau ngomong kayak gitu ya udah. Padahal kan masih bisa FEB tuh kayak misalnya bantu-bantuin ngerjain tugas gitu kan. Friend with benefitnya bisa ngerjain tugas, antar jemput, ya kan, nemenin makan. Nemenin makan sendiri bete coy. Iya benar. Gua sempet nih ya. Ya gimana. Ke warteg nih gue pengen makan. Sampai warteg penuh, sampai gak jadi gue makan. Terus bukannya bete gue lapar kan, ya kan? Benar. Penuh ya kan, waduh malu ya kan, sendiri. Kayak ada tempat makan yang harus dimasak dulu, otomatis harus nunggu dulu kan. Iya benar, kita tuh nunggu, buat ngobrol. Buat nungguin ngobrol, soalnya kalau main HP kan udah mana ada yang ngechat memang gitu. Iya. Gitu kode sini. Terus kalau sekarang masih sepi sih. masih sepi. Tapi biasa grupnya rame terus. Oke. Terus makanya perlu temen kan. Jadi, untuk iya biar kayak ngobrol aja, biar kayak kalau orang lihat tuh kayak ini kok sendirian, nggak ada temennya ya kan, biar nggak kasihan aja. benar. Penting sih hal seperti itu, karena pada dasarnya kita kan makhluk sosial ya. Iyalah, harus bersosialisasi. Iya, kalau misalkan sendiri mah gimana gitu Kan pacaran tuh bentuk interaksi sosial. Iya kan? Iya sih, benar. Melibatkan perasaan. Iya, bedanya itu Dan doang. seharusnya lebih mudah ketika kita menjalani Ngomongin FWB. masalah perasaan nih. Iya benar. Lu pernah baper nggak sih? Paling baper tuh diapain ketika sama cowok lu? Kalau nggak sama siapapun ya, ini nggak harus sama cowok gitu. Paling baper tuh ketika lu diapain sih? Ketika dia berbuat baik. Apa baiknya apa? Contohnya kayak padahal gue gak ngomong, gue belum makan, tapi dia bawain makanan, itu kan kecil. Kalau enggak, Terus emang hal yang sederhana sih kadang. iya sederhana itu, cuma bagi perempuan tuh kayak wah udah sangat luar biasa. Gue terlihat kusut gitu ya, terlihat kok Sisirin gitu ya. Kan kusut, rambutnya enggak kusut. kusut rambut, masalah pikiran kayak kenapa sih kayak gini gitu. Dia kayak tiba-tiba bawain botol gitu ya, tanpa disengaja gitu. Oh iya, paham gua. Iya. Tapi tidak berlanjut kemana-mana. Iya, jadi emang kayak chill aja. Chill. kecil aja dulu gitu. Betul, botol sirup juga kan? Botol sirup, coy. Iya, seduh-seduh gitu. Kalau Sprite ngerti gak? Oh iya, Sprite. Kalau misalkan Kok Bicola ya kan, yang murah dikit, yang gede banyak ya kan? kadang Bulat banget itu. Katanya biar enak campurin stok. Mabuk kan? itu sebenarnya itu tahu Apa? stigma yang salah. Oke. Iya lah, orang Tidak kagak terbukti. nyambung. Iya, kagak Tidak nyambung gitu. terbukti, tidak terbukti. Itu obat mata, coy. Ngapain Iya, pakai apa? begituan? Dan Nggak tahu lah ya, gua. tapi banyak yang bilang seperti itu sih, itu zaman-zaman SMA deh kalau nggak salah. Bisa bebas-bebas. Berarti sebenarnya hal-hal kecil tuh bisa bikin lu baper ya? Yes. Bisa, karena hal-hal seperti itu yang sebenarnya perempuan Butuhkan. butuhkan. Tapi kadang orang malah mikirnya gimana ya cara bikin cewek senang. Padahal tidak sesusah itu loh. Wih, ini pik. Semudah ditemenin, semudah semudah enak diajak ngobrol aja didengerin. iya. Nggak harus kayak kalau kata orang harus dibeliin ini, harus begini, ada standar gitu. Sebenarnya tidak ada standar untuk itu. Iya sih benar. Kalau emang lagi kusut tuh kadang nggak, ini dalam luar konteks pacaran nih. Iya. Kadang kalau misalkan temen lagi kusut, kalau gua lagi kusut, lagi bete atau lagi mana, lagi skip gitu. Kadang gua tuh butuh teman-teman gua ada aja gitu. Kadang gitu aja kan. Lu nggak harus tahu masalah gua, lu nggak harus tahu. Gua juga nggak harus cerita, tapi lu ada aja. Kadang mah kalau mereka teman-teman udah ada segala macam, ya udah kita ngobrol ngalor ngidul segala macam dan lupa. Tapi tahu nggak yang biasa, coy. yang bangsatnya nih, misalkan nih kita datang dengan keadaan kekusutan kita, misalkan katakanlah duit kita hilang cepet, anjing, duit gua hilang cepet, men. Yang tai tuh kadang nih ada satu orang tuh, ya elah lu mah masih mending hilang cepet, gua mah kemarin hilang sejuta. Yang kata-kata masih mending. Iya ya. Ada loh tipe orang yang masih mending yang seperti itu, yang sebenarnya dibenci oleh semua orang sih. Iya ya. Iya. Disukai. Template-template kayak gitu kadang. Sebenarnya tuh pik, kata masih mending itu tuh bermakna baik sebenarnya. Gimana? Biar gini, sebenarnya nih ya, sebenarnya mendingan gua tuh masih ini, mendingan lu daripada gua gitu. Ibaratnya biar lu mikir bahwa lu tuh sebenarnya bukan orang yang paling jatuh di dunia ini. Sebenarnya Tapi itu kayak sebenarnya. gitu ada sisi negatifnya. Iya, Jadi kayak mungkin kenapa lu membandingkan kesedihan gua, Iya. kesialan gua dengan kesialan lu. Atau mungkin cara penyampaiannya. Benar sih. Iya kan? Tapi enggak, bukan cara penyampaian. Ada beberapa orang yang menganggap masalah kita itu sepele.
Ada. Karena ya kayak kata masih mending tadi, karena dia udah mengalami yang lebih berat. Nah iya, kadang gitu juga. Kadar kekuatan orang untuk menghadapi itu Beda-beda. Itu kadang yang orang nggak suka sih. Betul juga sih. Kawan-kawan. Ngapa jadi kesana ya? Maksudnya tadi ngomong Enggak, tapi ini apa? tentang ini, masih tentang perasaan kan. About feeling juga, gitu. benar. Masing-masing ada singgungannya ya, benar-benar sih. Kurang, ini nih gua. Ini apa? Kenapa nih dari situ? Berbagi. Iya kan kadang cewek itu kan suka hal-hal kecil. Kayak ketika haus, wah udah yang ada aja gitu kan. Tapi tau nggak lo, ini nggak tahu ya, ini sebenarnya hal-hal seperti itu sebenarnya pola-pola yang dilakukan pria-pria di luar sana tahu untuk menarik perhatian lawan jenis. Lu gitu. kalau misalkan kan ada banyak tipikal cowok lawan jenis ngedeketin ya, entah itu cowok atau cowok gitu. Misalkan ada orang yang ngedeketin lu. Enak. Jahat banget sih. Kirain gue apa? Ya, misalkan ada cowok yang ngedeketin lu nih. Ada hal yang bikin lu ilfeel ketika lu deketin cowok tuh. Cowoknya ngapain tuh? Oh, sebenarnya bukan melakukan sesuatu, tapi dari diri dia sih. Nah, gimana tuh? Banyak cowok yang tidak menyadari kalau misalkan dia tidak wangi. Hah, tidak apa? Iya, emang itu cowok. Oke. Ini bukan kiasan, bukan apa ya sih Enggak, gue? seriusan ini pernah punya pengalaman. Jadi Jadi gua aman sih. Aman. Masuk. enggak, belum cerita, belum Iya, cerita. lanjut. Tuang Ini aja dulu harus, bawah. iya, gak boleh kelihatan nih. Karena nanti kemarin Kaseto, bos. Oh, iya. Kaseto kan dosen Gundar ya kan. Apa yang Dosen Gundar bener. Terus? Jadi gue pernah ketemu cowok, sebenarnya dia good looking sih. Rata-rata teman gue juga bilang good looking. Kan biasa cewek gitu tuh, reviewnya dari teman. chat temen. Iya. Mana dong? Testimoni Iya, kan. Kalau enggak si cowok ini dibawa ke tongkrongan cewek itu alasannya itu tuh. Biar akhirnya di-review. Di-review sama teman-teman ya. Asik gak sih? Iya. Gitu, ya udah. Iya. Jadi dia tuh sebenarnya asik. Terus ganteng juga, cuman ada satu kekurangannya, itu tidak wangi. Oh gitu. Kalau tidak wangi masih mending, tapi lebih ke smell. Bau. Bau. Oke. Nggak tahu bahasa Inggris mau ngomong dulu ya. Smells bad. Iya, smells bad gitu. Tapi dan itu yang membuat kadang gua ataupun banyak orang nggak mesti cewek atau cowok ya. Iya, kadang gue juga. Ilfeel, cuman bingung untuk mengutarakannya. Ngasih tahu. Salah satu bentuk kasih sayang terhadap orang itu ngasih tahu kalau anjing lu bau cuy. Tapi bener. bagaimana? Gue pengen nanya nih, kayak Gimana cara menyampaikannya dengan baik? Iya, biar akhirnya kita bisa bersama gitu loh. Cuman karena hal-hal kecil seperti itu membuat kita tuh. Tapi lu bilang nggak ke si yang? Nggak bisa, itu gue mau minta saran nih di sini. Oh, lu sekarang lagi dekat sama orang bau nih? Enggak gitu. Dulu. Oh dulu. Pernah Kirain mau tips and trick di sini ya kan? Dan akhirnya menghilangkan semua rasa, tau nggak sih? Iya, gue ngerti, gue paham. Jadi gue pengen minta saran ketika ada yang seperti itu lagi, gimana sih? Kalau lebih baik, kalau menurut gue fair-fairan aja sih. Iya benar. Ngomong gitu. Emang lo merasa nggak sakit hati ketika diomongin kayak gitu? Nah, ini harus bau. let's normalize nih yang kayak gini ketika orang mengingatkan lu. Enggak pernah dikode sebenarnya. Mau minum nggak? Maksudnya minum air putih nih. Ya. Lu emang mau minum nggak, udah apa? jauh gitu. Lu udah jauh mau minum nggak? Di mana tuh, di kosan? Enggak, pas lagi di tempat kopi. Oh, tempat kopi. Tapi kopinya belum datang. Gue udah beli aqua nih. Tapi gue udah merasakan pas dibonceng tuh udah merasakan wangi-wangi yang kurang sedap. Bau matahari. Iya, gue udah bau matahari. Udah bau matahari, bau dari kan biasa kan orang di motor ngobrol. Iya, udah mulai ada bau tidak sedap. Iya. Gue udah Jadi bilang. males coy. Kalau ngobrol kan di motor kan sebenarnya so sweet gitu ya. Tapi anginnya ke belakang. Iya, kan makanya kan angin ke belakang. Terus kan gue udah bilang, mampir ke warung dulu, mau ngapain, beli rokok. Yaudah gue beli rokok nih. Sekalian dong beli aqua. Beli aqua. Pas beli kopi, tau-taunya kopinya nunggu karena rame. Udah nyampe di tempat duduk, gue udah tawarin, mau minum enggak? Maksudnya biar gue tuh bisa ngobrol gitu. Iya. Terus dia kayak bilang, enggak, gue nggak aus. Tapi dalam hati gue bukan maksud gue lu nggak aus, tapi gue tidak dengan wanginya itu loh, yang wanginya itu. Terus Nah, lu kodenya gimana maksudnya? Gue udah ngomong mau minum nggak, minum air putih ini biar hilang wanginya, ngerti gak sih? Emang bisa hilang kalau banyak minum air putih Ya coy? bisa dong. Bau-bau yang lu maksud apa? Yang mulut? Oh, bau mulut. Kirain gue bau badan. Bau Beda badan. lagi ceritanya. Iya. Kalau bau badan gue belum pernah menemukan, tapi bau mulut tuh sering, kayak misalnya coba dulu deh. Aman.
Oke. Aman. Wangi-wangi strawberry kan, wangi-wangi anggur. Rasa anggur gue gua. Wangi-wangi buah. kalian berdua loh. Oke. Cuman lagi menceritakan Cuma, saja. kan kita antisipasi, ya kan? Antisipasi, Kita benar. nggak Tetap tahu. tidak mempan gitu, tetap bilangnya nggak aus, padahal dalam hati gue tuh seperti itu. Kayak tolonglah gitu, terima tawaran gue. Enggak, tapi kalau menurut gue ya satu hal, gue selalu percaya komunikasi membuat semua lebih baik lah. Tuh. Cuma entah mengapa selalu saja mungkin karena ada norma-norma kesopanan gitu-gitu ya. Kita tuh terbatasi sama hal seperti itu, cuy. Ya nggak sih? Iya. Jadi kayak misalkan lu kalau langsung menyinggung satu hal yang yang sensitif, kesannya tidak sopan kayak gitu-gitu. Kalau gue sih bilangnya hal-hal seperti itu harus dikomunikasikan. Ya, dan bentuk, ya itu maksud gua diterima atau tidaknya saran lu itu kan tergantung dengan bentuk komunikasi lu yang lu bangun. Yes, benar. Kalau emang komunikasi lu frontal, ibaratnya kalau sama sahabat lah, kan lu anjing lu bau coy gitu. Itu kan emang enak kan. Tapi kalau untuk orang yang belum kita kenal secara dalam, seharusnya kita tuh udah saling menerima tuh. Seharusnya ya. Ya. Kayak misalkan gue belum kenal sama Yasa nih. Yes, kayaknya lu bau dah gitu, ya kan? Oh iya, makasih ya udah ngingetin gue gitu. Tapi jadi Harusnya kayak gitu kan. karena ada moral itu loh. Enggak, menurut gue kayak menjaga aroma tubuh ya, kayak bau badan segala macam biar enak. Itu tuh udah kayak common decency, kayak misalkan kepatutan umum yang harus lu punya, benar. yang harus lu sadar sendiri. Kalau misalkan wangi itu bukan berarti lu harus wangi anjing semerbak gitu, enggak sebenarnya. Yang penting nggak bau itu kan. Atau nggak sederhananya gini, ketika memang lu nggak berani, katakanlah untuk mengkomunikasikan hal itu, ya udah terima aja. Kalau gue sih bilang gitu, kalau misalkan lu terlalu takut melewati batas-batas norma, batas-batas kesopanan itu, ya udah lu terima aja. Kalau gue sederhana itu toleransi gue ya. Kalau lu tidak bisa menerima gimana? Kalau gue nggak bisa menerima ya udah gue ngomong. Kalau misalkan pun gue nggak berani ngomong, ya udah gue cabut aja gitu. Ya itu yang gue lakukan sebenarnya. Tapi itu cukup ini sih, maksudnya kalau bisa ngomong kenapa harus ini? Nah itu dia ya. Kayak takut tersinggung deh pada sakit hati. Iya, ngerti. Takutnya Iya, malah benar kayak enggak. Jadi kan ibaratnya bisa dibalik nih. Sebenarnya siapa sih yang tidak sopan? Lu yang mengingatkan dia bau. Kalau atau mungkin kebalikannya, dia yang bau itu sebenarnya nggak sopan. Oh iya benar juga. Iya, bau itu tidak sopan, coy. Benar. Tidak. Gue di kereta nih, zaman kereta masih penuh. Kan pada pegangan gini ya. Ada yang bau ketek, coy. Terus aromanya Gila beda-beda, nggak lu? ngerti nggak sih? Iya. Aromanya beda-beda. Mending kayak, ya. Ini ketek A, ini ketek B. Wangi. Mending kalau misalnya berangkat kerja ya kan. Pulang kerja, wah anjir. Itu gerbong kereta mana kipas, AC-nya kipas angin lagi kan? Iya, AC-nya. Yang muter di tengah doang ya kan? Iya itu sialan banget. Segitu ya kan? Kalaupun itu kagak kerasa itu orang kipasnya muter gini, kagak kerasa itu coy. Terus kasihannya tuh kalau misalnya kan gue, sorry nih, gue kan tinggi jadi tidak merasa, maksudnya masih bisa bernapas lah di atas. Yang pendek, Yang tuh pendek, kayak coy. sampai kayak sesak gitu, tapi kayak kasihan aja, apa kayak gitu kayak buangnya sampai keluar terus turun lagi, aduh tuh. Ada waktu itu yang sengaja mungkin nyindir. Dia ngeluarin minyak wangi dia di tas, semprotin. Oh semprot ke atas? Iya, semprot ke Aduh, atas. jahat banget sih Ada itu. tuh yang begitu. Justru sadar nggak sadar itu lebih jahat nggak sih? Tapi menurut gue adalah orang yang jahat. Lebih jahat adalah orang yang tidak sadar bahwa mereka mau datang ke tempat umum, tapi mereka tidak sadar bahwa wangi gue tuh bakal mempengaruhi orang di tempat umum. Ya, coy. itu konteks Dan konteks umum. seharusnya KRL kalau nggak PT KAI segala macam itu menghimbau bahwa minimal penumpang kereta itu harus nggak bau lah ibaratnya, nggak wangi juga tapi kayak nggak gitu bau. susah nggak sih, soalnya pulang kerja kita udah capek. Bisa, gue pulang kerja masih pakai parfum. Gue sempat ditanya gitu, lu ngapain sih lu balik kerja pakai parfum? Gue menghormati orang-orang yang bakal satu kereta sama gue. Anjing, respect. Yang tidak mengenal Bodo lu, amat. bakal ada di situ. Bodoh amat lu nggak suka dengan wanginya ya, karena selera baik lagi. Tapi gue menghormati lu biar ya lu nggak baunya tidak menjengkelkan gitu, minimal itu kan. Yes, benar. Itu. Ini tentang komunikasi ya kan. Nggak, maksud gue kalau misalkan gue sepakat lah untuk konteks umum lah di publik, di ruang publik. Cuma kalau misalkan di ruang-ruang pertemanan gitu, Apa tuh? apa yang dilakukan orang tadi tuh langsung cek gitu kan lebih nyindir gitu. Sarkasnya Lebih sarkas ya nggak sampai sih? bingung yang mana sih yang bau nih? Iya. Yang mana sih yang bau, yang apakah gue baru mandi nih tetap bau? Iya. Seperti Apakah gitu. gue yang udah pakai parfum mahal tetap Itu bau? tuh sebenarnya hal kayak gitu bisa dilakukan cara terakhir sebenarnya. Ketika pola komunikasi tidak berjalan, kayak misalnya lu di tongkrongan, ini susah nih bilanginnya batu nih orang ya kan. Ya, tapi lu udah mencoba tahap-tahap komunikasi. Iya, tahap-tahap itu udah lu coba. Ibaratnya kalau misalnya nongkrong, Komunikasi is ada key. semprot lu desinfektan nih.
itu jahat sih. Dikira hama. Ya kan bakteri yang buat iya, bau. benar sih, benar sih, benar. Pokoknya Desinfektan. komunikasi is key ya lah ya. Iya benar, benar. Berarti salah satu yang lu suka itu adalah cowok yang wangi. Tidak. Wangi maksudnya deh. bersih. Bersih. Menjaga tubuhnya lah intinya gitu. Dia tahu bahwa tubuhnya itu sedang kenapa dan solusinya apa. Oke, menarik sih. Tapi itu standar nggak sih? Iya nggak sih? Emang standar. itu kan gue bilang common decency, kepatutan umum. Iya, maksud gua sebenarnya. bukan menjadi suatu kriteria lagi. Iya, malah. Standarnya Level udah sih. harusnya Itu, itu, harus itu. standarnya Iya. itu. Bukan buat laki-laki doang, perempuan juga sebenarnya seperti itu. Iya. Untuk cowok-cowok di luar sana. Untuk cewek juga, benar. Biar gak seksis ya kan. Iya benar. Biar gak seksis, cowok cewek. Gue Iya. nggak mau membahas gender laki-laki harus ini. Iya. Perempuan tidak boleh. Ini kepatutan umum sebagai seorang manusia. Harus wangi. Manusia. Tapi gini, kalau misalkan buat cewek, gue nggak tahu kenapa. Tapi so far sih gue ngelihat cewek udah standarnya udah segitu. Tapi Ngerti nggak lu? ada loh. Ada, emang ada. serius. Ada yang bisa mentolerir itu ya? Enggak ada juga wanita yang tidak wangi, maksudnya wanita yang smell tuh ada aja. Tapi yang gue bingung nih ya, selama yang gue temui ini cewek-cewek yang ibaratnya ngerokok gitu. Kan kalau misalkan cowok ngerokok siang-siang udah gitu nongkrong segala macam matahari kan itu kan. Gila nggak lu keteknya. Tapi kalau cewek udah ngerokok bareng misalkan, berkegiatan bareng segala macam, tetap wangi. Gue bingung. Maksud gue itu, Bingung maksud kalau gue cewek. itu di kampus pun, Iya. di kampus pun, cewek lewat tuh udah ada 1 kilo masih ada ininya, masih ada. Cowok juga ada loh. Ya, Ada yang cowok-cowok begitu, juga ada. ada. Wanginya Cuma maskulin banget itu. cuma kita harus akui rata-rata cowok ya seperti yang tadi itu, Rata-rata, cowok iya. seperti dan cewek pun juga seperti yang tadi gue bilang, rata-rata gitu. Cukup menjaga itulah. Bebas Tadi ini nyampe mana bebas. sih ya? Tadi Oh lu lebih suka cowok yang kalau misalkan Lebih straight ada- to the point, kayak misalkan lebih ada aksinya daripada cuma Iya. ngomong doang. Oke, enggak. benar. Berarti lu sebenarnya tidak membutuhkan tuh apa namanya perhatian seperti lu udah makan atau belum segala macam. Membutuhkan nggak sih? Itu bentuk perhatian cuma basi gitu. Ngerti nggak? Basic sih kayaknya. Basic. Pahit-pahitnya temen gue bisa melakukan itu kepada gue. Ah. Bisa nanya, lu udah makan apa belum? Udah gitu. Kalau bisa gue jawab belum, oh ya udah makan dulu. Ya. Kayak aduh, apa sih di dalam pikiran Gua gue? tahu, kalau gua lapar gua pasti makan. Iya. Iya, Kan gua benar. kira Tanpa kan lu kalau ingetin. lu bertanya seperti itu ingin memberi apa gimana lah. Ah, gitu. ah, Tapi ah. ini, oh ya udah makan dulu. Di otak gue kayak gak usah ditanya gitu. Iya. Gue bisa makan sendiri gitu. Iya, kalau gue nggak orang yang tidak bisa makan gitu, harus disuapin kan gak juga. iya. Lu jangan ketawa, gue lagi cerita. Iya, gue sepakat. Iya, gue sepakat juga. Itu salah satu fenomena yang menurut gue Jadi. menarik. Kenapa Kenapa? bentuk basa-basi yang basi? Ngerti Iya. nggak lu? Kan orang-orang kayak gitu karena gue ngechat HP udah tanya makan lah. Iya. Hal-hal seperti itu udah berakhir di era-era 2000-3000-an ya nggak sih? Iya. Itu sumpah. 2000-an sama 2003-an gitu-gitulah anjing pas gue SD anjing Padahal basa-basi. Lu SD udah gitu pacarannya? Kagak, enggak basa-basinya gitu. Lo SD udah pacaran? Gua belum sih. Gue belum. Lu pertama kali pacaran kapan ya? Oh iya. Kuliah? Oh kuliah? Ah seriusan lu? Oh iya kuliah. SD SMP enggak? Enggak tahu. SD SMP lagi, SMP SMA maksud gua. SD SMP salah gua. SMP SMA nggak tahu. Nggak Nggak ada taunya. suka sama gue gitu. Oh ya? Mm-mm. Yang bener. Karena mungkin pas SMA terlalu hitam. Soalnya Indonesia tuh punya standar sendiri tau. Oke, beauty standar itu ada. Gue sekarang mungkin masih termasuk hitam ya dan tidak apa-apa sih gue pede Lu karena hitam. Hitam. Si hitam apa lu zaman dulu? dulu tuh kayak bukan hitam sih, kayak buluk gitu dan banyak yang nggak suka Buluk? gitu. Buluk tuh definisi buluk lu kayak gimana? Kayak nggak hitam sih, maksudnya kotor. nggak bisa merot diri. Nggak bisa Oke. merot diri. Nah, banyak orang yang tidak suka akan hal itu dan ya udah pas kuliah baru gue ngerti bahwa perempuan tuh enggak perempuan sih, maksudnya semua orang tuh sebenarnya harus merot diri juga. Yang Baru- makanya tadi lu ngeh kalau misalkan kayak wangi segala macam itu Jadi harus. gue jadi Benar, kayak, benar. karena gue juga merawat diri, jadi gue punya standar juga ke orang lain. Itu nggak tahu jahat apa baik sih, cuman seperti itulah. Ya maksud gua standar kecantikan nggak harus di makeup nggak sih? Nggak harus. Berkebersihan ya, kebersihan nggak sih? Menyadari bahwa diri lu tuh bisa melakukan yang terbaiknya loh. Iya, iya, Versi sih gua. terbaiknya Yes, gitu. yes. Dan sebenarnya gue kalau ngomongin make up ya, kan make up itu hanya untuk apa ya? Menegaskan ya, menegaskan bagian-bagian muka lu yang emang sangat
perlu lu untuk lo tonjolkan gitu. Yes. Kayak misalkan lu kurang kalau nggak lu kurang di bagian ininya nih, hidung kurang mancung misalkan bisa kan pakai make upan. Bisa di shading. Iya, di shading. Kalau nggak alis deh, Iya, alis. alis. Bisa alisnya tidak merata di diaratain. alis. Jadi Kalau berarti nggak untuk mulut Bibir. kurang merah dikasih. Iya. Gitu. Dan sebenarnya tuh make up tuh untuk menegaskan itu aja sih. Iya. Untuk menegaskan bagian-bagian di muka lu yang pengen lu udah bagus nih basicnya pengen lu tegaskan, berarti harus dengan berbagai macam cara. Gue nggak ngerti kalau cewek-cewek. Dan wajar nggak sih hal seperti Ya itu? wajar sebenarnya dan tidak Iya. masalah. Cuman bagi gue yang bermasalah itu ketika dia secara berlebihan. Oke. Secara berlebihan Benar, gitu. benar. Tidak nyambung dengan keperuntukannya gitu. Oke. Iya. Kayak misalkan anak-anak SMA dandan segala macam kayak gitu-gitu kan menurut gua Iya, tiba-tiba peruntukannya buat merah. apa gitu. Enggak, gua nggak mempermasalahkan lu boleh-boleh aja, cuman bagi gua Too much peruntukannya ya, too much. iya, peruntukannya untuk apa gitu. Kecuali lu mau datang ke party apa, itu kan Nggak party perlu sih, ketemu orang misalnya. kondangan misalkan gitu. Itu wajar lah. Penting formal, kalau dandanannya too much mungkin boleh. Gitu. Iya. Dan itu salah satu bentuk penghargaan diri lu. Iya, itu bebas-bebas Lu aja terhadap sebenarnya. diri lu Make up tuh sendiri. buat Iya. Iya perempuan nggak itu sih? sendiri tahu. Yes, Bukan buat benar-benar. dilihat orang lain, karena di masa pandemi ini orang memakai masker, tapi banyak perempuan masih bermakeup karena dia itu ingin cantik untuk dirinya sendiri. Iya. Banyak loh stigma yang salah. Laki-laki tuh menganggap perempuan bermakeup Untuk dilihat dilihat cakep. laki-laki, Yes, padahal enggak sama benar, sekali. benar. Untuk bahwa dirinya dia tuh bisa merasa dia tuh cantik. Oh, kalau lu gitu enggak, kita lebih spesifik nih. Kalau lu gimana? Iya kayak gitu, misalnya gue pakai alis karena gue senang alis gue cantik gitu. Bukan buat orang lain berarti Iya, buat bukan buat orang lain. Kayak misalnya orang perempuan pakai foundation, pakai bedak pakai makeup biar terlihat cantik, itu bukan buat biar bisa flirting ke cowok, nggak sama sekali, tapi buat mereka tuh jadi pede loh seperti Iya, itu. dan kalau Jadi ada gua- cowok yang suka itu bonus lah. tapi banyak cowok yang menganggap lo tuh cantik biar gue lihat kan. Oh, Lo tuh iya, pakai iya. baju kebuka biar gue lihat kan, padahal baju-baju yang seperti itu bagi dia tuh senang. Dia Benar, tuh Iya, senang, gitu. itu buku Salah. otoritasku. Yo, Kalau kata My choice. kalau kata Mbak educate yourself gitu. Aduh, educate yourself itu sering banget. Pokoknya Mbak my body, educate my choice yourself gitu. ya. my body my choice. Ya begitulah. Intinya kalau untuk masalah tampilan segala macam silakan disesuaikan dengan preferensi masing-masing, Say. Dan begitu pun juga untuk laki-laki. Laki-laki menurut juga gua. harus, Cok. Menurut gua. Menurut gua harus. Maksud gua oke lah, di sisi lain juga ada mungkin orang yang butuh perhatian lebih gitu. Maksudnya merasa ada kepuasan tersendiri ketika dia mendapatkan atensi itu. Tapi di luar hal-hal seperti itu gua rasa pun orang berpakaian, make up dan lain sebagainya untuk kepuasan dirinya sendiri. Kalau gue merasa kalau hal-hal kayak berpakaian, kemudian dandan segala macam itu kayak bentuk statement sih. Oh yoi, bentuk betul. statement lu terhadap dunia gitu. Betul Terhadap sekali. orang-orang sekitar lu, ini gue gitu. Kayak misalkan gue waktu itu pernah pakai Converse kuning sama hijau, Gue tahu kanan tuh. kiri. Gue tahu tuh. Gue pakai aja. Bodo amat tuh Itu bentuk. diskon setengah harga apa gimana sih? Enggak, gue belinya 2 pasang. Beli 2 Oh, jadi sebenarnya ada dua. Ada 2, gue punya 2 Kirain teh beli Converse. setengah harga karena Jadi gue sial-sialnya deh. waktu itu tuh pengen Tapi size sama, size kanan sama. kiri sama dong. Kirain Biar yang beda satu kali. 40 atau 45 kan sih. Berenang gue. Yes, iya. Sama. iya. Nah, itu tuh bentuk statement gue karena gue waktu itu mikir, mood gue lagi pengen kayak gini nih. Dan lu pede kan? Dan gue pede. Nah, gitu. Gue naik kereta Bukan bodo buat amat. dilihat orang kayak Bukan. Oh, ini nih orang orang nih apaan sih aduh, gitu. itu sering banget dilihat orang Iya. seperti jeleknya sih. Maksud gue dia mau berstatement tentang gue juga gak masalah, bebas-bebas Iya, aja gitu. Mau benar. lu nyampein langsung mau enggak itu hak lu. Tapi gue bodo amat. Betul, Dari betul. pendapat lu Iya. itu untuk diri lu sendiri. Itu statement diri menurut Kadang gue. kadang pun juga ada kayak misalkan yang gua tahu ya, misalkan kultur punk gitu, dia pakai celana ketat gitu kan. Habis itu robek-robek itu baju kotak-kotak ya. ya gua nggak tahu sih kalau baju ya. Kalau celana robek-robek, ketat dan segala macam itu katanya bentuk analogi dari pemerintahan yang ketat, dan kita butuh statement-statement seperti Iya, itu kan itu yang lo maksud kan. statement-statement, iya. Yang Bentuk kayak statement aja. hal-hal kayak gitu yang sebenarnya itu lebih ke bentuk entah itu sebuah campaign atau Iya. gimana, dilihatnya orang jadi sebuah kayak style. Ya misalkan gue pakai baju aksi kamisan ya kan. Betul. Aksi kamisan. Ya maksud gue ini bentuk statement gue bahwa gue secara moral mendukung gitu aksi kamisan. Betul, Kayak gitu. betul. Bukan karena biar gue bilang wah anjing nih anak-anak abang-abang kiri nih gitu, bukan kayak gitu. Anak-anak demo nih. Iya, anak demo tiap Kamis nih. Ya terserah lo mau bilang apa, Yes, tapi ini yes, bentuk statement gue bahwa secara moral gue sangat mendukung sekali aksi kamisan. Yo, kayak gue pun juga Apa nih? kadang Masuk apa nih? Mau masuk? Gua masuk, mau masuk gue?
misalkan ya gue melihat ada ini kan, lu hitam gue yang dengan warna yang berbeda untuk mendobrak hegemoni pakaian hitam anak Iya, kosan, boleh, men. boleh. Anak kosan gak harus pakainya hitam Lu mulu. bajunya, kan gue perhatiin dia ya dari kemarin gitu pas sempet datang ke sini, bajunya hitam mulu ya. Betul. Ada apa dengan lu kuku warna hitam, baju hitam, Statement apa jaket sih? hitam. Lu kenapa ada apa dengan warna hitam? Nah ini cocok. Statement Sebelum apa nyambung yang- ke tentang kasih sayang segala macam. Jauh coy. Ini mah pokoknya ngulik-ngulik case aja udah. Karena kenapa ya? Hitam. Karena hitam nggak tahu ya, karena mungkin cocok di warna kulit juga. Warna Oke. hitam ini kayak yang gue pakai, dan yang pertama sih gue nyaman dengan warna itu. Betul. Bisa masuk ke warna apapun. Iya, itu. iya, gue sepakat Kata itu gua hitam. apa sepatu gue yang Betul. berwarna gitu biasa Betul. aja. Terus juga nggak tahu, mungkin selera kali ya, karena gue lebih suka warna yang BNW gitu loh, black and white. Nggak Oke. suka yang tiba-tiba pakai pink, tapi itu preferensi sih. Cuma gue sukanya seperti itu dan tidak ada maksud lain gitu. Dan ada sih sebenarnya biar Apaan tuh? bajunya bisa dipakai 2-3 kali sebenarnya. Iya, soalnya nggak iya. kelihatan dekilnya. Iya kan? Kita bisa kelihatan di ketek tuh ya. Iya, di iya. sini tuh kelihatan Benar, tuh. benar, Jadi biar benar, nggak kelihatan Biar- aja. Iya sih. Benar sih. Jadi kayak buka aib Tapi sini. enggak sih. enggak. Gue juga kadang beli baju sadar tidak sadar gitu. Beli baju nih gue set. Nggak ada warna yang bagus nih kan, scroll segala macam. Belilah gue warna baju nih bagus nih, gue set, beli. Nggak sadar nih, lah hitam semua yang gue beli gitu. Enggak, itu emang anak kosan banget gak sih? Maksudnya baju-baju hitam gitu. Enggak sih stereotip. Stereotip aja. Enggak, itu stereotip anak kosan enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Soalnya kan anak kosan kan selalu kesannya simple gitu. simple. Habis Kayak itu apa sih bahasa itu? efektif dan lain-lain. Bukan ada bahasa Efisien. orang, bahasa minimalis. Minimalis, iya. Sobat-sobat minimalism. Bener. Iya, benar. Minimalisme ya itu yang tadi kalau pakai baju bisa 2 kali itu minimalis. Oke. Mending 2 kali seminggu kayaknya bisa lagi. Gue sempet tuh kayak gitu. Tersindir nggak sih? Enggak, gue sempet kayak gitu, cuman gue sempet Iya, kayak iya. gitu. Fase hidup ya situ ya. Fase hidup ya? Iya, fase hidup. Betul. Ntar suatu saat lu bakal ganti-ganti. Setiap hari ganti, tapi hitam-hitam juga. Gue gitu. Baju-baju gue di lemari hitam semua tuh. Baju ya? Baju. Kok jauh banget? Itu baju. Gak apa-apa, ini kan bentuk kita menggali-gali ya. Betul, Sebelum kita ke betul. inti permasalahan. Tahu sampai kawan? Oke, tadi masalah hubungan lu yang katanya kandas gara-gara masalah Seperti itu. Sebenarnya ada lagi sih kayak di sana. komunikasi ngaruh gak sih? Kayak misalkan intensitas lu, kayak misalkan lu orangnya harus video call terus misalkan. Enggak sih, gue orangnya harus sering ketemu. Nah sering ketemu tuh misalkan ya, lu punya cowok lu tuh sibuk dalam tanda kutip sibuk self development untuk dirinya sendiri, ngerti gak sih? Iya. Kadang kan memang intensitasnya berkurang nih untuk ketemu, tapi akan ada waktu untuk lu bertemu dengan dia dan itu sangat berkualitas. Nah itu menurut lu gimana? Mending sering atau dikit tapi berkualitas gitu. Maksudnya gitu kan? Dan dengan konteks si cowoknya ini sangat fokus dengan pengembangan dirinya lah gitu, karirnya atau apa segala macam. Kalau gue sih belum pernah menemukan orang yang bisa berkembang dalam diri dia sendiri ya selama gue pacaran tuh kayak orang-orang yang seperti gue lah gitu, yang biasa aja. Jadi gue Oke. belum bisa menjawab itu. Tapi ada satu hal tadi yang gue notice dari Yesa. Dia bilang harus sering ketemu. Biar nggak bosan. Bukannya kalau Bukannya kalau sering- ketemu bosan ya? Ah, Iya nggak sih? iya nggak sih? Iya. Emang iya ya. Kalau Itu logika gue ya. Iya, emang Logika secara gua. umum orang kalau ketemu dengan rutinitasnya, Yes. yang bikin bosan tuh rutinitasnya. Betul. Tapi kalau misalkan dia sefrekuensi sebenarnya enggak sih. Oke. Karena kan kita punya frekuensi beda-beda loh, frekuensi Iya. masing-masing. Kalau misalnya sefrekuensi sebenarnya tidak. Tapi nggak tahu sih kalau kalian nih, mungkin nggak suka sering ketemu kalian ya orangnya. Enggak, maksud gue kalau gue intensitas ketemu ya harus ketemu. Cuman kadang Pengangguran biasanya. iya maksud gue sepengangguran-penganggurannya orang kan suatu saat mungkin akan menemukan fase di mana dia ternyata gue harus ada prioritas yang lebih penting Yes, gitu. betul. Bukannya lu nggak penting atau enggak bukannya kita nggak penting nih sebagai pasangan, cuman ya udah dia emang dulu di fasenya dia harus berkembang gitu. Kalau gue sih lebih ke kualitas sih. Iya, dan Entah itu pertemuan ya, intensitas pertemuan atau gimana. Yang penting berkualitas kalau gue. Emang menurut lo kualitas itu kayak gimana sih? Misalnya ketemu berkualitas tuh kayak gimana sih? Maksud gue gini, kalau gue kadang ngerasa belum selesai sama diri gue, jadi banyak hal yang gue kulik nih tentang diri gue gitu. pengen lu kembangin lagi. Banyak hal yang pengen gue kembangin.
untuk diri gue secara pribadi. Jadi hal-hal seperti itu membuat gue tidak punya waktu. Ada yang lu korbankan. Yes, betul sekali. Dan ini kalau misalkan konteksnya pasangan gitu, yang gue maksud kualitas itu ya udah kalau ketika memang ada kesempatan untuk kita berinteraksi secara langsung, ya gue maunya itu berkualitas gitu. Iya. Kayak entah itu dimaksimalkan, misalnya dalam satu hari kita bisa melakukan apa gitu, misalkan dari pagi sampai malam, piknik gitu. bareng. Ya, misalkan gitu kan. piknik bareng, Bisa. nonton film gitu. Oke, kayak dalam gitu. seminggu. Pernah punya pengalaman nggak sih seperti itu? Punya pengalaman apa? Yang kayak piknik bareng, nonton bareng gitu, nonton di kosan misalnya. Pernah. Tapi sayangnya labelnya belum sebagai pasangan gitu. Gebetan lah ya. Iya, Mas. Masih gebetan. Iya, masih gebetan. Nonton bareng. Iya, Di mana? di Bioskop. bioskop waktu itu. Sama kadang juga di kosan, ada juga. Di kosan bareng teman-teman gitu kan. Katanya kualitas berdua dong. Kualitas menurut gua nggak harus berdua banget gitu. Yang penting bagaimana gue bisa membangun bonding gua terhadap pasangan gua atau mungkin calon pasangan gua. Lu berarti lebih gampang pacaran sama orang yang satu circle pertemanan lu atau yang di luar? Yang satu circle, makanya gue biasa berpacaran dengan Yang udah anak bundar maksudnya. Gue pacaran sama anak bundar daripada anak Di luar. kampus lain apa tidak? Enggak, maksud gue walaupun dia tidak enggak kan lu manajemen nih, anak tongkrongan, di tongkrongan lu. Jurusan lain gitu maksudnya. Lu pernah nggak sih di luar circle pertemanan lu gitu? Pernah. Oh, pernah. Pernah juga. Cuman dia tidak cocok juga. Oh gitu. Karena dia tidak Bukan tidak sejurusan ya, cuman tidak cocok. Oke. BTW ngomong-ngomong soal circle nih ya. Itu lebih rentan gini nggak sih, misalkan ya lu berada dalam satu circle tertentu nih. Secara tidak langsung kan bicara circle udah ada bonding gitu kan. Nah, lu menjalin hubungan katakanlah sama temen lu di satu circle itu. Dan ketika lu selesai itu merusak circle itu nggak sih? Bener. Merusak sih. Tapi tergantung juga kalau sama-sama dewasa enggak. Oke. Tergantung ya. Benar, Sih, benar. berarti gue Iya. tidak dewasa sih. Emang what happened anjing? What happened? Jadi gue tuh biasa Ah, tuh dia nih gue. Ini baru masuk nih. Masuk ya. Inti pertanyaan setelah muter-muter. Jobot lagi muternya anjir. coba Sampai ke pasar, Pal. Jadi biasanya misalnya di satu circle tuh, misalkan gue single ya, Iya. misalnya gue single satu circle tuh gue pasti bisa dekat dengan satu orang dan akhirnya berpacaran ataupun tidak berpacaran, tidak ada status pacaran tapi seperti berpacaran. Yes. Tapi ketika udahan atau kandas, akhirnya antara dia yang pergi dari circle itu atau gue yang pergi itu nggak tahu kenapa itu selalu terjadi di hidup gue. Oke. Oke. Dan itu pernah terjadi juga di hidup gua. Ya kayaknya Pernah sih, ya. ya. Dan gue nggak tahu gimana ukuran dewasa seseorang biar bisa menerima dia di dalam situ gitu. Iya. Ketika nongkrong ada dia, gue nggak kayak nggak kayak gitu deh. Males gitu kan. Iya, Biasanya nggak males, belum Kalau males nggak, gua ketemu. Kalau masih sayang tuh biasanya kayak Masih getaran apa baper, ini iya. gitu, kayak aduh ada apa ini? I wanna, Iya sih. aduh gitu deh. Iya, tahu gua Jangan paham. ketawa dong, cerita dong. Iya. Tapi emang iya, gua Iya itu mengalami gua hal tahu kayak karena gitu. relate, memang relate. Relate kan? Kayak susah banget gitu loh mencapai titik dewasa yang kita ketemu seperti kita teman biasa. Atau mungkin karena lu masih ada perasaan kali ya? Nggak tahu antara gue atau dia, pasti ada yang kayak di dalam pikiran gue atau dia ya kayak gue harus kayak pergi nih dari sini nih, membuat risih gitu jatuhnya. Nggak tahu kenapa itu. Enggak, mungkin karena ini ya. Memori sih atau pengalaman yang lu kasarnya gini. Perasaannya sih, Pik. Belum Nggak, selesai. Gini misalkan gini. selesai. Katakanlah ya, lu berada di suatu circle nih. Katakanlah lu udah putus nih sama orang itu di circle yang sama nih. Lu pasti ketika putus ada usaha untuk melupakan hal seperti itu dong. Iya. Dengan lu berada di circle itu, Lu udah bisa melupakan itu. ya, Bisa jadi. Itu hal. Sulit berdamai lah dengan Iya. Iya, benar. Atau mungkin kalau lebih ekstrim lagi misalkan si cowoknya brengsek. Iya sih. Jadi makin malas kita ketemu sama doi di organisasi itu, apa di aman di komunitas itu. Lu lah anjing. Iya. Abis itu dia deket sama siapa tuh? Iya malah jadi kayak gue pengen cerita aja sih, cuman Ya, orang gimana? pasti malah jadinya kayak kok lu nyebar aib gue sih, padahal bagi gue itu demi kebaikan cewek. Oh. Aduh nadanya jadi gini, sorry. Gak apa-apa, emang ini udah mulai masuk ke inti pembicaraan. Yo, iya. Cheers dulu. Cheers dulu. Udah, Gua Masih ada. Gua kidal nih soalnya. Gue yang kanan. Oke. Nanti kan merchandise-nya ya. Anak bundar project. Iya, Anak Bundar Project. Pakai gitu kenapa sih kalian?
Putih kenapa selalu asam ya? Iya ya, apa ya? Enggak, tapi gue ngomongin history pacaran nih. Yes. Gue juga sama. Gimana, Tuh kayak gue nggak jauh dari lingkungan pertemanan yang gue pada saat itu ada gitu. Oh ya. Di SMA, gue pacaran sama teman sekelas gue, satu organisasi segala macam. Di kuliah juga sama. Iya. Historinya tuh gue kalau nggak anak teman organisasi semua. Jadi Teman organisasi. Jadi kayak gini nggak sih? Jadi sebuah hubungan itu Ada bisa terbentuk bukan dari lo melihat dia, tapi dilihat dari kayak bagaimana kita bisa selalu bersama gitu nggak sih? Iya. Iya, kayak kita bisa jalan bareng dan maksudnya jalan bareng bukan mesti jalan bareng berdua ya. Maksudnya kita sering ketemu jadi bisa deket. Iya. Iya. Kayak istilah kalau di Jawa itu witin tresno jalali soko kulino. Apa itu artinya? Cinta itu datang karena terbiasa. Anjing kata dewa ya. Dewa siapa? Dewa 19. Enggak, pokoknya itu istilah Sansekerta. Jawa. Oh iya. Witin tresno jalali soko kulino. Iya. Iya sih, benar. Sebenarnya jangan-jangan tuh perasaan itu memang harusnya terbangun. Bukan harusnya diciptakan gitu, bukan Dengan intensitas kita sering bertemu. Pi. Yes, benar. Mungkin tadi ada nyambungnya juga tuh ketika dia bilang gue tuh suka sama orang yang lebih intensitas ketemunya sering. Iya. Karena mungkin di situ. Benar. Karena mungkin di situ. Jadi kelihatan frekuensinya yang mana nih? Iya. Cuma lu pernah bosan gak sih, Yes? Gue coba Dalam hubungan Insta. pasti pernah. Nah, itu mengatasi bosannya untuk lu yang pengen sering ketemu terus tuh gimana tuh? Awalnya mungkin kalau lebih ke Habis. diri gue sendiri sih, tidak mengganggu dia. Maksudnya kan ada orang yang Lu bilang kalau misalkan gue lagi bosan nih. enggak, maksudnya gue mengatasi itu ke diri gue sendiri gitu. Jadi kayak lebih ke sering nongkrong ke temen, kalau enggak main game lah gitu, main game atau enggak apalagi ya. Kalau enggak jalan-jalan sendiri, apa sih namanya? Me time. Me time. Me time. Jadi tidak dengan selingkuh ya. Iya. Itulah yang cerita sih. Oke. Ntar kita bahas itu. Ntar gitu. Ya udah kayak gitulah pokoknya. Masih ada usaha gue tuh sebenarnya untuk mempertahankan hubungan ketika gue bosan gitu. Tapi ada loh beberapa orang yang kalau misalnya udah bosan ya udahan aja lah rasanya. Nah, lu tuh bosannya karena apa? Apakah karena sering ketemu lu jadi bosan? Atau mungkin karena apa yang lu bikin bosan dari pasangan? Iya kayak gitu kan, gue orang yang suka sering ketemu dan mungkin dia tidak bisa. Itu salah satu faktor gue membuat gue bosan. Oke. Kalau enggak, jadi gue pernah dulu punya pacar gamer gitu loh. Itu yang membuat gue bosan juga bisa. Jadi dia bisa bertemu gue tapi dia malah main game. Kan gue jadi bingung, kan lu main game asik, gue kayak gini doang. Iya. Nggak dia apa-apain maksudnya gitu. Oke, nggak diajak ngobrol maksudnya. Ngobrol gitu maksudnya, nggak diajak ngobrol. Benar sih, coba. Gue sampai kelaparan udah sore ini gitu. Iya, nawar-nawar makan kagak ya kan? Soalnya kan wanita tuh butuh dimengerti gitu. Iya, Benar kalau sih, kata ada cuman Ben. banyak laki-laki yang ngomong tuh kan saya Gimana, laki-laki gimana? bukan peramal gitu. Padahal kadang wanita Iya, Tuh menarik. Ini nih, ini. Menarik nih. buat ngomong kayak, Menarik nih. apa? Ini gue dari perspektif si cowok, Yes. ya kan? Boleh deh. Mengatasi perempuan yang PMS atau enggak lagi bad mood, itu tuh pusing ya, seriusan. Kenapa? Ibaratnya minta A nih dia, kita kasih A salah. Pokoknya serba salah lah intinya. Padahal sebenarnya perempuan tuh minta A, itu maunya B. Iya, itu dia yang bikin pusing, yes. Ini tidak dimengerti laki-laki dan sebenarnya harus dimengerti. Bukan tidak dimengerti, kadang sulit untuk ngertinya. Lu ngerti gak sih? Gue pengen ngertiin tapi sulit. Itulah Lu maunya apaan sih gitu? Enggak, kalau gue rumus gue kayak gini sih, kata Sujiwo Tejo Apa aja. Wanita itu tentang apa yang tidak dikatakan, coy. Aduh, bener banget. Iya, gue Jadi ngerti. sebenarnya dikatakan A, dia tidak mau A, cuman itu kodenya itu A. Gitu deh. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia pengen A nih, misalnya pengen A, terus lu lakuin, tuh salah nih bagi laki-laki. Iya. Kok kayaknya dia tidak senang ya? Iya. Padahal maksud wanita tuh lu pengen dilakuin B atau C atau Iya. D. Itu sebenarnya laki-laki harus ngerti. Iya. Oke. Dan salah ya? Oke. Enggak apa-apa sih. Sebenarnya itu masing-masing orang beda-beda. Iya. Tapi kenapa, maksud gue yang menjadi pertanyaan lu kenapa Kenapa udah nggak kalau misalkan straight to the point A, aja? Iya, kenapa enggak A? Ya udah A aja. Sih, kayak Enggak. padahal- Atau mungkin bukan gengsi, ada juga orang yang pengen kucing-kucingan, tau gak lo? Oh iya, itu Pengen kayak sebuah kucing-kucingan game gitu ya. Kadang kayak misalkan, menantang. iya.
kayak misalkan nih si cowoknya salah mulu kan, bete kan cowoknya, terus cowoknya tuh seneng, ih cowok gue buat bete mampus lu gitu, ada gitu juga. Ada yang kayak gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak merusak perhubungan sebenarnya. Justru- Itu tidak merusak hubungan, justru semakin menghargai. Iya, bumbu. Itu cabenya lah ya. Iya, Maksudnya cabenya, pedas iya. cuma enak juga. Iya, Royco, Masako itu ibaratnya kayak gitulah dimasakkan. Bayar Kemarin lo Valentine ya. Oh Udah iya. selesai belum? Belum ya? Apaan? Kemarin Valentine, terus gue pernah liat di sosmed ada yang bikin gitu kayak Apaan tuh? Anjing. Valentine, I love you every day. Ya. Itu cantik banget kata-katanya, Iya, seriusan iya. deh, seriusan deh. So kalau kenapa emang? Apa yang membuat lu notice itu? Ya, notice karena karena bagi gue tuh kayak bener sih 14 Februari tuh bukan hari kasih sayang. Yes. Itu setiap hari. Tapi entah kenapa banyak orang harus 14 Februari. Padahal bagi gue nggak juga. Gue edit tuh kata-kata itu. Apa? Fuck Valentine. I love you 8 days a week. Apa itu? 8 days a week tuh kan? 8 hari seminggu. Kan seminggu 7 hari. Iya, itu kan lagunya The Beatles kan? I love you 8 days a week. Oke. Berarti more and more. Iya, itu lebih more than every day. Ah, fuck man. Iya kan? Wah, ini gue lebih filosofis dari Opik nih. Mampus tuh kalah lagi sama gue. Enggak, tapi pun ini yang gue tahu ya, bicara tentang Valentine, sebenarnya awal diciptakannya maksudnya awal budaya Valentine itu ada, ini yang gue tahu karena temen gue cerita, dia sempat ke Eropa lah waktu itu dan bicara tentang kebudayaan sana, salah satunya tentang Valentine. Sebenarnya Valentine itu tercipta karena di Eropa itu lu di bulan-bulan Februari itu sulit nongkrong. Kenapa tuh? Karena musim dingin. Oke. Dan itu secara Budaya. statistik meningkatkan tingkat stres warga negara Ketika tidak bisa bertemu. Yes, benar. Lu nggak bisa nongkrong, lu nggak ada alasan untuk keluar, lu kesepian dan stres gitu. Apalagi sekarang pandemi, coy. Yes, benar. Jadi diciptakanlah budaya Valentine itu mungkin di luar ini apa strategi marketing perusahaan-perusahaan kondom atau dan lain-lain ya. Atau coklat dan lain-lain, sebenarnya Valentine itu diciptakan untuk menstimulus warga-warga yang ada di Eropa untuk keluar, saling out, saling bertemu, sosialisasi. Yes, gitu sebenarnya. Jadi konteks kasih sayang kan Valentine identik dengan kasih sayang ya. Iya sih. Jadi itu sedikit ini ya, lebih ke apa ya, lebih meluas. Ya benar sekali kayak gitu. Berdasarkan kebutuhan zaman. Nah, jadi harusnya kita bisa melihat Valentine itu lebih luas lagi. Maksud gue seperti itu gitu. Karena pun Valentine itu yang secara kebudayaan tercipta karena itu. Kalau di Eropa sana kayak gitu maksud gue. Oke. Kayak gitu sih Valentine. Tapi gue pengen nanya deh. Kalian kan sebagai laki-laki nih. Iya. Kalau bagi kalian Valentine penting gak sih? Ketika kalian punya pasangan. Sorry nih, sekarang kan pasangan ya. Kayaknya. Sorry nih. Kayaknya. Iya benar. Tapi ketika kalian punya pasangan terus bertepatan di 14 Februari, penting nggak sih bagi kalian buat ngasih yang kayak coklat, bunga atau sebagainya? Kalau gue sih ya lu dulu lah. Sweet. Apa sih? Gunting batu. Oke, lu dulu. Kalau Yang kalah duluan. Yang kalah dong. dulu, Kan oke. sih, Enggak kalau gue Valentine biasa aja. Seperti hari-hari biasa aja dari dulu sampai sekarang pun. Tapi lu mengucapkan nggak? Enggak sih. Maksud gue ya yang seperti kata yang story yang lu lihat itu menurut gua hari kasih sayang itu setiap hari gitu. Nggak perlu diungkapkan di satu hari gitu karena ya apa ya kenapa lu mengungkapkan kasih sayang lu terhadap seseorang di satu hari? Kenapa lu nggak bisa mengungkapkan itu untuk di setiap hari yang lu punya gitu? Kayak gitu sih gua. Jadi Valentine tidak pernah berarti spesial. Tidak pernah berarti spesial bagi lo. Buat kecuali mungkin ada Bagi Betania Optik yang belum ada. ya kecuali mungkin ini ya kayak biasanya Valentine diskon coklat ada banding gitu kayak gitu paling itu gue makan sendiri juga sih. Oh jadi lu yang beli, lu yang makan? Iya kalau gue mah kemarin tuh yang pas lagi karantina beli coklat 2 silver pin gue makan sendiri. Enak banget. Enggak sih, gue udah terbiasa. Iya, nggak pernah berarti sesuatu sih Valentine untuk gue gitu. Kalau lu? Gue sih lebih kepada kalau sekarang ya. Kalau dulu pas zaman
ada cewek juga nggak yang kayak gimana karena gue mikirnya ini cuma sebatas momentum aja, cuma sebatas momen aja gitu. Banyak orang yang merayakan itu, ibaratnya merayakan dalam apa gimana? Tapi kenapa lu nggak memanfaatkan itu sebagai hal yang spesial? Nah, karena ini sebuah momen. Kadang kan orang iri ya melihat momen-momen kayak misalnya, oh dia dikasih segala macam gitu kan. Nah, gue berusaha, oke lah, gue bukan merayakan, jadinya gue ikut dalam tren ini hanya untuk sekedar, udah kita celebrate di momen aja gitu, sebagai Valentine, yaudah gue kasih coklat. Tapi sebenarnya hal itu bisa gue lakukan tanpa ada momen Valentine, cuma kayak Valentine ini lebih kepada biar dapat ininya dah, feel-nya lah gitu, lagi Valentine gitu. Jadi ketika tidak Valentine, lu juga memberi. Iya. Malah Valentine momentum bagi gue pas waktu dulu kuliah, momentum bagi gue untuk melihat pangsa pasar yang secara ekonomi baik. Oh, si bisnis ini. Iya, Bisnis. soalnya pas Valentine itu kalau lu jual-jualan bundling coklat-coklat gitu laku. Jadi laris, Benar. Iya, Sebelum si corona ya. bisnis. Oke. Sebelum corona ya. Iya kayak gitu. Menguntungkan pebisnis lah Yes, ya. benar. Kayaknya pun Valentine masuk di Indonesia itu about business juga nggak sih kayaknya? Ya, bisnis, menggerakkan bisnis lah. Iya benar. Menggerakkan ekonomi. Benar. Kalau gue sih Kayak gitu sih kalau gue. Nah, gue biasanya kalau ngasih hadiah itu sebenarnya nggak berdasarkan momentum juga. Kadang gue pengen menciptakan momentum sendiri kan. Aja. Kayak misalkan gue lagi pengen beli ini buat dia nih gitu. Gue beli. Ntar tuh kadang dia bingung nih. Dalam rangka apa Ben biasanya gitu kan ya? Oke, benar. Ini kok nggak ada angin nggak ada hujan lu ngisi sih gitu? Nggak, gue pengen ngasih aja gitu. Jadi overthinking, jadi sebagai lu buat salah apa nih? Lu ngasih Iya, itu makanya banyak. Lu kayaknya lagi udah melakukan suatu kesalahan di luar. sebut kesalahan lu Iya, udah, kayak lu gitu. kayak dulu pernah selingkuh dah, terus lu mau tobat tiba-tiba apa Kalau lu namanya? mau selingkuh lagi nih sebenarnya. Atau mungkin gitu juga. Biar Tapi sebenarnya itu keinginan iya, lu sendiri. kalau gue pengen aja gitu. Kesalahan mah belakangan aja ya. Enggak sih, gue nggak berdasarkan kesalahan sih. Gue lu membela aja lu mentang-mentang laki-laki. Ya nggak tahu gue. Kita punya pengalaman yang berbeda kan. Iya. Kayak gitu ya, kalau gue mah. Jadi kadang-kadang kayak pengen nih ngasih hadiah gitu, tanpa ada angin nggak ada, bukan ulang tahun, bukan apa, tiba-tiba ngasih aja, kasih. Iya. Just enggak, gue pertanyaan gue surprise seperti itu gimana kalau dari sudut pandang perempuan Cewek. gini? Dikasih surprise. Iya. Lu suka nggak sih Nggak kalau ada dikasih surprise? nggak ada apa, Nggak, kalau nggak ada apa. nggak ngomongin cewek secara keseluruhan, lu sendiri, lu Yes. suka nggak sih kalau dikasih surprise gitu? Ya semua orang pasti suka sih. Heeh. Cuman kadang kalau lu berpasangan tuh lebih, kalau lu orangnya jahat deh, nakal, biasanya tuh malah lebih jadi overthinking kayak ini anak buat salah apa nih? Oke. Ini buat Ini apaan anak nih? Maunya apaan nih? selingkuh yang mana nih? Gitu. Iya, iya, Enggak, kayak mau mabok lu ya, kayak gitulah gitu. Tapi kalau dari kalian yang seperti itu dengan melakukannya dengan ikhlas dan tidak ada I never ask in love, I never ask for love in pakai return. bahasa Inggris karena tidak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Tapi bisa fuck Valentine, I love you every day. Itu receh banget sih. Terus. Karena basicnya semua orang ini tuh sudah penyayang. Oh iya Lu benar. tanpa ada cewek udah punya sifat penyayang kan? Yes, benar. Gua sama lu juga tanpa punya cowok. Ya kan? Cuma ketika memang ada objeknya, ya kita bisa mengungkapkan itu, bisa mengaksikan itu. Gitu. Itu aja sih sebenarnya bedanya. Tapi kita belum tanya dia Apaan? tentang Valentine gimana. Tadi kan kita lu kalau Valentine sekarang kan ada punya cowok nggak sih kemarin? Enggak, kemarin lagi enggak. cem-ceman. Gebetan lu banyak kali? Enggak. Enggak punya. Ah, seriusan lu? Enggak lagi enggak ada sih. Oke. Boleh sih kalau gue. Tadi kurang lebih kisi-kisinya udah ada ya. Iya, kayaknya udah kasih tahu. Jadi boleh sih. Enggak, tapi lu gimana Kontak person lu merespon Valentine tuh kayak Tanpa gimana ada- yes. Tanpa ada pasangan. Ya. Tapi pas 14 Februari gue beli coklat sih. Buat? Karena Untuk buy two get one. Heeh. Beli 2 gratis 1. Heeh. Ya Lu beli. Gue Valentine tuh senangnya karena ada beli 2 gratis 1. Bundling itu ya. Ya, diskon-diskonan. Sorry, Jadi diskon. senang aja gitu kan, yang gue nggak merasakan tapi dapat gratis 1. Jadi enak. Oke. Jadi lebih murah ya gue rasa. Iya. Benar sih. Jadi sebenarnya Valentine tuh bukan selalu tentang siapa yang punya pasangan ya? Iya nggak Iya, sih? nggak harus. Kadang kita dirayakan dengan cara untuk menyayangi diri kita sendiri. Bener sekali. Bener sekali. Cakep tuh. Itu denialnya para jomblo.
Gak denial, tapi Ketawa bener. tersindir sih yang Tapi bener, gue tuh melakukan itu sampai ulang tahun gue. Gue beli kado buat gue sendiri. iya. Oke, Achievement oke. lu bisa Achievement. hidup Iya. sampai umur segini. Itu buat gue Iya, iya. sendiri. Gue fuck gak punya pasangan bodo amat. Penting gue seneng. Gue beliin diri gue sendiri kaos kaki. Oh iya iya iya. Beli uang Benar segala benar macam. benar Itu kayak benar. semacam anjing lu keren apa udah sampai setahap ini gitu. Bener sih. Dan hal kayak gitu yang mungkin orang-orang kadang lupa nggak sih, maksudnya dia terlalu sibuk gitu sama ya sama pasangannya mungkin hal Ya. dan lupa untuk mencintai dirinya sendiri gitu. Dan itu sebenarnya gue pun juga kadang ngerasa kadang gue ngerasa gini ya, maksudnya orang biasa nih teman gue kita nongkrong, anjir kapan ya gue nggak punya cewek nih gini bla bla segala macam. Sebenarnya lu bisa mengesampingkannya dengan cara mencintai diri lu sendiri dulu, ya nggak sih? Sebelum lu mulai mencintai orang lain, ya udah cintailah diri lu sendiri dulu. Karena bagaimana lu bisa mencintai orang lain ketika lu tidak mencintai diri sendiri? Anjing. Itu Yes, kayaknya aku banyak juga. didengar sih, cuman sebenarnya relate sih. Iya benar Kalau benar. lu merasa insecure, merasa tidak suka dengan diri lu, bagaimana orang lain bisa suka? Lu anjing itu terpukul gua cuy. Anjing. Itu juga Iya, membuat iya. gue seperti kayak oh iya bener sih. Iya sih. Iya. Iya sih. Gimana orang bisa suka sama gue ketika gue benci Tidak diri confident, gue? Iya, tidak percaya diri. nyaman dengan gue yang seperti ini, ya wajar lah orang yang jadi gak suka gitu. Jadi awalnya sih harus Confident. self love ya, Self love. Sekali bahasa Inggris Self love ya. Self love itu penting cuy. Bener- Makanya maksud gue orang-orang yang fokus dalam development, self development gitu kan ibaratnya orang-orang yang mencintai dirinya sendiri kan. Menempatkan dirinya di atas yang lainnya gitu. Penting diri gue nih yang lebih utama daripada orang lain. harus Gitu. memprioritaskan Iya. diri sendiri sih. Kayak gitu. Bukan selfish itu namanya, Bukan. itu self love. Self love. Agak-agak ini sih ya. Agak-agak Misleading memang ya? misleading. Misuse apa misleading? Misleading bukan leading. Leading. Oh misleading. Iya. Gak bisa bahasa Inggris. Tapi gue mah bodo amat loh, orang mau bilang gue selfish apa gimana, ya udah I love myself. Anjing. Oh iya, tadi temanya apa sih awalnya sih? Kasih sayang lah. Kasih intinya sayang. lah. Kasih sayang ini mah. Lu pernah bucin gak sih ya? Pernah. Bucinnya kayak gimana sih kalau lu bucin? Bucinnya ya paling kayak contohnya nih, gue dulu masih pacaran dan dia tinggal di Depok Yes. dengan keadaan sedang pandemi. Otomatis harusnya gue tidak harus di Depok kan, gue kan merantau dari Bekasi. Ya. Tapi gue tetap bertahan di Depok biar bisa bertemu dia, itu bucinnya. Oke. Enggak kan biasa aja itu mah. Apa? Bukannya biasa aja. Iya tapi kan harusnya kalau lagi pandemi lu pulang aja, tapi gue tetap di Depok. Iya kan di Depok juga kayak lu di kosan aja. Ya kan harusnya tidak Kemana-mana. ngekos lagi gitu. Oke, benar. Bisa. Soalnya dia berpegang teguh sama kualitas pertemuan gitu. Nah, Intensitas Iya, pertemuan. Biar dari diri gue sendiri pun tidak bosan dan menyenangkan diri dia. Dan Sama pada kayak, akhirnya kandas kenapa? kandas juga sih karena ada orang ketiga mungkin tidak bisa diceritakan. Menakut pautkan orang lain. Lu pernah selingkuh gak sih? Ini harus dijawab ya. Jawab. Selingkuh tidak, jawabannya tidak pernah apa pernah sih, bingung jadinya. Jadi kayak misalnya gue masih berjalan tapi tidak berpacaran tapi gue dekat dengan orang Oh itu bukan. Itu Oh. bukan. Kita sepakati kalau hal itu bukan Iya, selingkuh. selingkuh karena lah. kalian juga pernah merasakan apa gimana? Enggak, maksud gua kalau selingkuh tuh ketika lu punya komitmen dengan seseorang, Yes, benar. lu malah berkomitmen lagi dengan orang lain di tanpa sepengetahuan si pasangan lu. Betul. Oh itu pernah sih sekali. Karena awalnya bosan tapi gue masih pacaran. Akhirnya pacaran dengan 2 orang. Nah, Oh itu selingkuh. ya. Ya itu selingkuh kan. Selingkuh. Ikut berapa lama tuh? Tapi akhirnya gue jujur sih sama pasangan gue Yang pertama. Iya kayak gue tuh sebenarnya udah jadian ya masih kan awalnya gue ngomongnya temenan doang, sering ketemu sialan itu. Lu tuh sialan. Bagi gue tuh kayak saks banget lah, ngapain Iya, sih gue iya. ngomong kayak gitu, malu anjir gitu ya. Akhirnya ya Biar dia tahu sendiri aja padahal mah ya. iya, padahal bukan, tapi akhirnya tuh jadi kayak gue tahu sih lu sebenarnya udah pacaran gitu, cuman akhirnya baiknya dia tuh mungkin jadi kayak jatuhnya tingkat bucinnya dia kayak gitu loh, dia membiarkan, Mentolerir lu. aduh itu jahat banget sih mentolerir orang untuk selingkuh. Wah, ini tuh emang itu bagi gue orang
dia orang yang paling gue sayang sampai saat ini pun. Dia pun gue sudah tidak berjalan dan dia sudah bersama orang lain, gue masih menganggap lo tuh pernah sayang banget sama mantan gue nggak kayak gitu cuy. Oh gimana? Dia selingkuh nih. Sampai gue tahu gitu dia habis dari kosan siapa gitu cowoknya lah. Sampai gue tolerir, ujung-ujungnya ninggalin juga. Oh lu mencoba mentolerir itu? Gue tolerir. Jalan lagi abis itu. Duh, berarti gue sebagai cewek yang lu pernah lu jalanin kayak gitu lah ya. Iya. Iya. Nah, itu salah sih. Dan gue kayak cowok yang lu sampai saat ini masih lu sayang. Enggak, tapi kalau misalkan lu yang memutuskan untuk kita selesai atau dia ya udah kita selesai. Akhirnya gue yang memutuskan selesai karena bagi gue itu menyakiti Dia. Dan pasangan gue juga. Yang kedua tuh nggak tahu kalau punya pacar juga. Dia nggak tahu kalau gue masih berhubungan dengan mantan gue dengan baik dan dengan berpacaran gitu dengan status. Akhirnya ya udahlah kita udahan aja karena gue nggak enak sama pacar gue dan gue kasihan sama lu. Berarti dua-duanya udahin? Akhirnya sih dua-duanya udahin, cuma dengan keadaan waktu yang berbeda. Gitu. Tapi nyesel nggak sih abisnya lu? Nyesel karena kenapa gue harus selingkuh karena hanya bosan gitu. Itu nyesel sih, kayak lu udah sebaik itu di titik yang paling baik pun gue masih jahat, dan sampai sekarang jadi itu yang membuat gue tidak berpacaran lagi karena bagi gue tidak mau menyakiti orang lain lebih dan gue tidak mau mendapatkan karma. Tapi percaya karma nggak sih kalian? Percaya kalau gue mah percaya karma. Percaya gue. Udah, karena karma kayak ada aja gitu. Karma itu kayak dari ini kan, pemikir sosialis. Gue kira lu mau bilang karma itu buah dari Arab. Bukan. Pemikir sosialis, karma. Karl Marx. Iya. Aduh, itu karena gaya potongan rambutnya nggak sih? Karma. Dia gaya potongan Vikings. Ini bentuk statement gue terhadap dunia ini. Orang kan bilang, dia bilang ke teman-teman kantor gue, lu apaan sih lu katanya, lu mendingan botak sekali. Lah, emang kenapa gue bilang, rambut gue tuh buku otoritas lu kalau kita mbak wela. Educate yourself ya. Educate yourself. Itu jadwal itu. Tapi ngomongin tentang tadi hubungan ya maksud. Tapi kayak misalkan tadi kan lu bilang lu selingkuh karena lu bosan gitu kan. Maksud gue hubungan itu tentang mentoleransi nggak sih? Maksudnya oke lah misalkan lu lu punya hubungan sama seseorang gitu. Oke lah lu bosan gitu. Lu nggak mencoba mengkomunikasikan hal-hal seperti itu? Awalnya sih pernah, kayak gue tuh bosan dengan keadaan seperti ini, kita tuh lebih berkembang lagi karena bagi gue kita berhubungan tapi tidak berkembang. Contohnya yang berkembang itu maksudnya gimana? Yes, bener ya. Kan, yang tadinya cuman makan doang jadi pegangan tangan itu berkembang bukan sih? Iya sih, jadi kayak dari pegangan tangan lebih lah gitu ya, kita berkembang gitu. Oke. Petik mangga bareng gitu. Petik mangga bareng, ngambil mangga ya kan. Petik mangga di Twitter bukan sih? Iya, ngerujak bareng gitu-gitu. Ngerujak maksudnya intensitas pertemuan lu nggak cuma komunikasi, ada aktivitas-aktivitas lain gitu kan yang silakan lah definisikan sendiri. Definisikan sendiri. Betul. Ini pertanyaannya apa? Kenapa? Iya, maksud gua gue ngelihat sebuah hubungan itu tentang mentoleransi pasangan lu gitu. Bagi yang dari pasangan lu dan juga si pasangan lu ke lu atau lu ke pasangan lu ya kebaikannya. Tapi lu ada satu kondisi di mana katakanlah lu bosan. Dan kenapa lu nggak mencoba mengkomunikasikan hal-hal seperti itu ke pasangan lu pada saat itu? Kenapa lu lebih memilih untuk selingkuh kayak gitu? Karena menurut gue aneh gitu. Mungkin salah gue yang kayak selingkuh karena gue bosan akan rutinitas yang sudah ada gitu loh. Kayak kita melakukan hal yang seperti gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja gitu. Akhirnya bosan. Salah gue juga ingin mencoba orang baru untuk karena fase sih ya. Mungkin fase ya mungkin. Cuman salahnya itu sebenarnya salah sih kayak gitu, kayak lu masih berkonflik. Lu tahu salah tapi lu lakuin sih. Kan gue sekarang udah belajar. Enggak, maksud ketika itu gue nggak tahu. Lu tapi sadar kan? Sadar, tapi gue tidak tahu itu salah loh. Kalau misalnya lu berkomitmen sama seseorang dan membuat komitmen lain dengan orang lain itu salah. Bagi gue dulu tuh kayak perjalanannya di sini kayak fase. Gue tuh kayaknya harusnya kayak gini dulu deh, baru sadar kalau gue tuh dewasa gitu. Padahal pada akhirnya tuh itu salah. Tapi di akhir perjalanannya lu ngerti kan, jadi sekarang tuh ternyata cinta dan kasih sayang tuh seperti ini lo bentuknya. Iya, jadi kayak sebenarnya tuh bosan wajar, cuman tidak dengan seperti itu solusinya. Lu pernah diselingkuhin gak sih? BTW? Pernah diselingkuhin, pernah. Lu ketika diselingkuhin? Ya sebenarnya sih awalnya nggak tahu ya, kayak jadi tuh kayak
jadi kayak fast karma gitu loh setelah sama orang. Setelah gue selingkuh, akhirnya gue menemukan orang baru dan dia selingkuh juga. Dan itu lu udah damai gak sih kayak ya udah gue harus pernah kayak gini. Awalnya kayak egois banget sih. Kayak kok gue diselingkuhin sih. Tapi setelah sekian lama seiring berjalannya waktu, gue baru sadar karena kayak dulu gue seperti itu sih. Jadi wajar lah gitu. Seharusnya gue harus mentolerir itu dan memaafkan itu, berdamai dengan hal itu, tapi tidak dengan orang itu lagi. Oke, jadi intinya lu Iya, jadi kayak sekarang tuh gue jadi orang yang kayak ketika ingin berhubungan, gue sebenarnya harus tahu loh, kalau lu berbuat jahat, lu bakal dijahatin balik, dan akhirnya lu yang lebih mending lu tidak berbuat jahat. Mending lu yang dijahatin daripada lu berbuat jahat. Jadinya gue belajar untuk tidak berbuat jahat agar pasangan gue selanjutnya apa yang sekarang tidak berbuat jahat kepada gue. Oke. Dan sekarang nih setelah sejauh perjalanan lu apa yang lu bisa simpulkan dari kasih sayang itu? Masuk gak nih? Masuk. Kasih sayang itu. Jadi pada akhirnya lu menyimpulkan kasih sayang itu apa sih sebenarnya? Tentang apa? Kasih sayang itu tentang ikhlas. Itu mungkin bahasa yang klise. Cuman ketika lu jalanin tuh, ketika banyak loh orang yang berhubungan berdua nih berjalan, tapi mereka tidak melakukannya secara ikhlas. Mereka pengen punya feedback gitu loh. Gua sayang sama lu, gua ngasih ini sama lu, gua menjadi orang yang menjadi support system lu dan lu harus berbalik. Padahal seharusnya kasih sayang tidak seperti itu. Itu gue belajar dari situ sih. Kayak anjing itu sama di titik kayak kalau gue baik sama orang yang gue sayang, pada akhirnya gue tidak perlu dibaikin baik sama dia, dan itu gue belajar itu sih. Kayak gitu ya. Iya, jadi kayak ya udah, kalau gue sayang sama orang cukup gue karena gue mau sayang sama orang, bukan karena gue mau dia juga sayang balik sama gue. Iya, bener sih. Itu kayak cinta. Lu maksudnya gitu juga gak sih? Kalau gue ngerasa pasti sama juga. Pada akhirnya tuh gue pun melihat kayak gini ya, itu maksud gue benar kata dia gitu kan. Kadang mungkin hubungan itu tentang feedback gitu. Ternyata enggak juga. Ternyata enggak, seriusan deh. Iya. Kayak akhirnya lu sayang sama orang, sebenarnya cukup sampai di situ. Ya udah. Tidak lanjut lagi kayak lu harus yang sama gue balik, lu harus ada sama gue sampai gue segini, enggak juga sebenarnya. Oke lah, misalkan lu suka sama orang kayak gini bla bla segala macam. Cuma ya udah, ketika lu sudah memutuskan untuk mencintai dia, ya udah cintai dia sepenuhnya gitu. Cintai dia semaksimal mungkin lu bisa gitu. Apapun yang terjadi antara dia ke lu. Gue juga udah merasa berdamai lo, maksud gue. Kayak misalkan gue suka nih sama orang. Ya udah, gue suka. Tapi gue nggak pernah meminta balik cinta gue gitu. Oke. I never ask for love in return. Gue bayangin nih gue. Kayak misalkan, lu butuh apa dari gue kasih ini. Ya udah, lu nggak usah ngasih ke gue apa-apa gitu. Fuck lah dengan apa yang lu kasih gitu. Gue tidak. Lu mau ngasih juga apa-apa gitu. Gue terima kalau misalkan mau ada timbal balik. Cuman jangan sampai lu terbebani dengan timbal balik itu. Gue nggak mau lu terbebani dengan itu. Kalau gue mikir gini. Itu kan idealnya ya. Tapi gue sampai saat ini pun masih mengharapkan feedback sejujurnya gitu dari pasangan gue gitu. Awalnya sih gitu, Pik. Awalnya mungkin setiap orang masih kayak, ini apaan sih, lu ngada-ngada kali ini, sok-sok ikhlas gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika sering berjalannya waktu, ya udah, gue sekarang cuma kalau suka sama orang ya suka gitu. Dia butuh apa gue kasih, tapi gue nggak pernah meminta balik. Kayak suatu saat gue juga dibawain makanan misalnya sama dia gitu, bodo amat, iya kan. Kayak misalkan dia lagi kenapa-kenapa, terus gue ada di sana, terus gue lagi kenapa-napa juga gue nggak akan meminta itu, gue nggak akan bilang misalkan gue lagi di karantina nih. Itu kan ibaratnya kayak momen-momen dimana lu bisa cari perhatian kan ke pasangan-pasangan lu kalau untuk gebetan-gebetan lu gitu. Gue lebih baik sendiri udah, gak usah tau lah gitu. Intinya konsep pemikiran seperti itu membuat hubungan lu bakal lebih worth it, ya nggak sih? Iya. Ya kayak gitu kan, maksudnya. Lebih tidak menyalah-nyalahkan. Iya. Benar. Kayak gitu, mindset seperti itu gue rasa sih penting, di sisi lain penting juga untuk meminimalisir kayak hal-hal yang tidak perlu, konflik-konflik yang tidak perlu. Yes, ini gue kasih quote lagi, gue quote lagi nih ya, quote lagi dia dari orang yang sama lagi yang tadi sebelumnya. Gini, ketika lu udah merasa berkorban demi cinta yang lu lakukan, sebenarnya tuh udah nggak cinta lagi, tahu? Ketika lu merasa
lu tuh berjuang. Iya gitu. Sebenarnya itu tidak cinta. Ya udah kalau cinta mah udah cinta aja, udah ngelos aja, nggak usah merasa anjing gua udah kayak gini-gini nih, kayak gini-gini tapi kok dia kayak masih kayak gini. Itu bukan cinta, itu mah itu perhitungan. Atas sejuta. Iya. Respect gua sama Jancuk person. Iya. Tapi gue pengen nanya deh, Siapa tuh? ketika lu berdua deh suka sama orang, apa mencintai, apa menyayangi seseorang, lu mesti bilang gak sih? Kalau di fase sekarang gue nggak perlu bilang kayaknya deh. Cukup dengan menunjukkan kayak misalkan kalau dia bertanya kita ini tuh apa sih gitu kan biasanya gitu ya. Iya, itu benar. lagi- Ya udah silakan lu definisikan sendiri dengan apa yang telah gue lakukan buat lu bisa menyimpulkan gitu. Udah Berarti sesederhana kata-kata itu. kayak gue sebenarnya suka sama lu itu enggak ya? Kayak Sekarang kan bukti sayang sama orang tuh bisa disimpulkan sendiri kan. Kayak misalkan orang lagi kesulitan atau apa, kita ada. Itu kan sebenarnya bentuk kasih sayang ya. Gitu. Oke lah, misalkan tidak suka secara pasangan atau apa, cuma gue sayang nih sama lu ya udah. Gitu. jadi tidak perlu ada statement gitu. Iya, tidak ada perlu statement. Tapi kalaupun memang harus didesak untuk kita ini apa sih sebenarnya gitu. Kita ini apa sih? Iya, bisa didesak gitu kan. Ditodong ya kan? Ditodong kayak Kita ini apa gitu. ditodong pakai mic enggak ini apa? Kita ini apa? Kita ini apa enggak gitu. Enggak, tapi menurut gua pada kondisi-kondisi tertentu hal-hal seperti itu perlu dilakukan. Perlu, iya makanya. Iya, maksudnya enggak oke lah misalkan Di tingkat kedewasaan tertentu memang mungkin tidak perlu. Yes. Tapi kan tingkat kedewasaan seseorang antara pasangan kita dengan kita juga kan beda kan. ya. Kadang mereka masih pengen ada yang statement seperti itu. Dan kita tidak boleh selfish ketika memang pasangan kita membutuhkan afirmasi, Oke. pengakuan, validasi, evaluasi. Evaluasi cuci muka. Enggak, tapi kalau gue maksud gue gini, ada kondisi-kondisi di mana lu misalkan kayak gini. Oke lah, misalkan lu ngasih misalkan lu katakanlah mencintai seseorang gitu. Lu melakukan segala bentuk apapun yang bisa lu kasih ke dia sebagai bentuk rasa cinta lu ke dia. Tapi untuk tahap-tahap tertentu menurut gua statement-statement itu perlu. Iya, ke diponceng. Apa? Lanjut. Iya langsung. Untuk tahap-tahap tertentu menurut gue itu perlu untuk menegaskan gini, misalkan lu mau ke arah mana, misalkan katakanlah lu ingin serius Iya, gitu, lu ingin serius, katakanlah kok serius tuh gue selalu mikirnya ke pernikahan ya. Iya. Misalkan lu seriusnya gue serius lo ke lu, gue gini bla 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 segala macam, bla 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 gue gini lu gimana gitu. Nah, tapi jika memang lu mau kayak apa ya? Bisa mulutku berbicara. Apa? Jika memang masih Enggak, tapi kalau misalkan bagi lu sudah cukup sampai ya udah lu mencintai dia ya udah nggak apa-apa gitu. Cuma menurut gue untuk tahap-tahap tertentu statement itu perlu penting. Bukan penting, perlu. Emang sih gue juga ngerasain itu sih. Iya nggak? Gue banyak kehilangan momentum ketika gue tidak berani mengungkapkan apa Itu yang maksud gue ke sana. Maksud saya ke sana. Itu problem cowok. Problem cowok. Betul, karena kadang cowok tuh memang penuh teka-teki juga. yes. Kadang dia tuh udah baik segala macam gitu, tapi ceweknya nggak ngerti gitu. Tiba-tiba di akhir, lu kenapa nggak bilang dari kemarin sih gitu? Anjing nggak? Kan lu keburu ditembak orang ya. Ih, jadi gue keburu ketembak orang. Backsound ketawa soalnya jadi ada deh. Diketawain lu. Yang aturannya jadi-jadian kan jadi enggak, padahal itu basa-basi. Iya. Sebenarnya dia nggak Oh gitu ya? Iya sih, bisa jadi. Itu cuma ini pemanis aja ya. Kalau manusia kan misalnya tiba-tiba lu jadi akhirnya kan lo kok jadi kayak gini sih gitu, sebenarnya sayang tau sama lu, kenapa lu nggak bilang dari kemarin, padahal bagi cewek itu kan kayak ya udahlah bagus. Belum tentu juga ya ketika gua udah Iya, bilang. tolol kayak gitu, ngerti nggak sih? Ketawa dikit lah. Iya, soalnya dia Tahu dikit. mengalami itu dia. Relate. Pahit. Ada lah pokoknya. Sebut aja ya. Iya, Kita sesama satu geng apa namanya? Apa geng apa? The Binals. The Binals. korban hati. Sakit hati. Intinya gini maksud gua. Apa tuh? Gue menyadari, maksudnya ketika gue menjalani dibilang hubungan juga enggak sih, ketika gue melalui fase-fase gue mencintai seseorang gitu, kayaknya memang gue berpikir kayak memang penting deh statement itu untuk memperkuat perasaan lo ke dia gitu. Bisa jadi. Maksud gue Penegasan nggak sih? penegasan.
Karena kan cewek juga gue nggak tahu ya, budaya kita menuntut untuk cowok untuk lebih dominan gitu, untuk cowok Untuk menyatakan. untuk cowok lebih duluan kayak gitu-gitu. Jadi Toxic juga tuh sebenarnya. fuck lah. Tapi Toxic ya gimana? masculinity. Fuck lah maskulin. Kalau kata Mbak Mawel educate yourself. Tapi ya My itu, body, my choice. ya itu. Tapi mau gimana? Kita pakai pola-pola seperti itulah. Jadi yang kata gue di beberapa kondisi statement itu penting gitu untuk jangan sampai gini, lu suka sama orang dan ternyata katakan orang yang lu suka itu tidak melihat karena gini, gue ngerasa pada waktu anjing curhat gue anjing jadinya. Gue merasa gue sudah semaksimal mungkin memberikan cinta gue terhadap seseorang gitu kan. Udah maksimal gue, tapi apa yang menurut gue maksimal belum tentu Menurut dia maksimal gitu. Mungkin menurut dia di bawah minimal dia. Nah jadi Karena tidak ada penjelasan. iya, karena kan kita punya standar ketika mencintai seseorang ya. Mungkin gue udah melakukan semaksimal mungkin apa yang gue bisa, cuma dia melihat itu sebagai hal yang biasa aja. hal yang biasa aja. Jadi statement-statement itu perlu untuk memperkuat usaha-usaha lu nih. Gue pengen nanya sesuatu deh. Sebenarnya ketika lu sayang sama orang, cemburu itu wajar nggak sih? Anjing. Itu gue masih berkutat di pertanyaan seperti itu sih, dalam diri gue sendiri, bukan dalam orang lain. Cemburu itu wajar nggak sih? Ketika dari lu sendiri ya, bukan orang lain cemburu ke lu itu bodo amat gitu. Tapi lu ketika cemburu ke orang itu wajar nggak? Gue cemburu ke pasangan gue. Iya, itu wajar nggak sih? Menurut gue wajar. Menurut gue definisi cinta bagi gue ya. Definisi cinta kenapa tuh? Cinta itu marah. Cinta itu senang. Cinta itu memberi. Cinta itu mengekang. Cinta itu cemburu. Cinta. Sorry. Cinta itu mau kan? Yes. Menurut gue itu salah satu bentuk cinta. Berarti lu tidak menganggap cinta itu ikhlas. Nah, maksud gue gini. Menurut gue ya, ketika lu mencoba mengekang seseorang gitu, which is konteksnya pasangan lu, itu salah satu bentuk cinta lu nggak sih? Iya nggak? Bentuk rasa kasih sayang lu terhadap pasangan Mengekangnya lu. mungkin dalam tanda kutip, lu jangan kesini bahaya gitu. Apapun. Iya, misalkan dalam hal itu, misalkan. Yes. Menurut gue. Contohnya, salah satu contohnya. Tapi kalau kayak lu nggak boleh main sama si A karena gue cemburu, itu gimana? Itu maksud gue. Menurut gue itu bentuk cinta. Bentuk cinta juga. Cemburu itu wajar. Cemburu itu wajar. Yes. Cuman Menurut gue mikirnya, lu cemburuan gak sih? Lu cemburuan gak? Enggak, kalau gue bukan tipe cemburu. Gue tipe cinta itu ikhlas. Nah, cuma ketika cinta lu sudah mencapai level ikhlas, Itu beda. udah beda urusannya ya. Maksudnya ikhlas menurut gua lu sudah mentolerir banyak hal lah. Mentolerir perasaan cemburu lu ke dia, mentolerir perasaan lu ketika lu main mengekang dia, mentolerir perasaan lu ketika lu melihat sesuatu hal yang misalkan katakanlah dia bau badan, misalnya yang tadi payback nih. Kalau di komedi payback nih. Misalkan lu nggak suka dia bau badan lah. Katakanlah seperti itu, tapi lu cinta gitu, lu bakal mentolerir itu. Oke, mungkin ada tahap di mana lu mau komunikasi, lu bau badan, bla bla, lu bisa ini nggak sih gini. Ketika dia tidak melaksanakan apa yang lu mau, dan rasa sayang lu atau rasa cinta lu sudah lebih dalam atau mencapai level tertentu, lu bakal mengesampingkan hal seperti itu gitu. Lu akan mentolerir. Yes, benar. Berarti kalau misalkan masih cemburu itu belum mentolerir. Kalau mungkin di fase tertentu. Fase tertentu. Gue masih bilang itu cinta, cuma belum sampai ke mungkin fase ikhlas yang tadi lo bilang gitu. Tapi gue masih bertanya nih, kenapa seseorang bisa cemburu ketika pacarnya sudah dia dapatkan gitu? Bukan dapatkan dalam arti yang aneh ya, maksudnya dia udah pacaran loh, kenapa masih cemburu mungkin ada sama rasa ketakutan. orang? Ketika dia bakal kehilangan lu misalkan. Ketika cowok lu cemburu sama lu nih, main sama cowok-cowok segala macam, dia takut akan kehilangan lu. Benar. Tapi kan gini loh, padahal gue sendiri pun udah sayang banget sama dia dan dia tahu, dia masih cemburu itu kenapa? Masih takut kah? Ini gue ngambil quote lagi nih. Quote. Kata Dewi Ayu. Iya. Di buku Apa cantik Ayu Dewi? itu. Ayu Dewi di buku cantik itu Luka. Seseorang selalu takut dengan hal yang dia tidak ketahui gitu. Hal yang dia tidak mengerti gitu. Kita selalu takut sama hal itu. Itu manusiawi lah menurut gua.
lu deket sama orang, ketika lu deket sama orang, katakanlah itu cowok, kita kan nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Misalkan gue pasangan lu lah, ya pasti gue takut lah, ketakutan gue ekspresikan dengan rasa cemburu gue gitu. Jadi misalkan gue berpacaran lah dengan lu, tapi Misalnya misalnya dalam satu lingkup gue mempunyai pekerjaan dengan Bang Galih nih. Misalnya. Jadi lu Integritasnya. wajar, iya jadi lu wajar dong. Jadi menurut lu wajar untuk cemburu kepada Galih? Iya, gue wajar cemburu kepada dia. Cuma masalah pengekspresian cemburu gue tuh kayak gimana gitu. Bisa. Cemburu tuh bentuk Cemburu kasih sayang nggak sih? Enggak, Bagian gua kan. Bagian lu ngejawab. Di fase tertentu gue sangat merasakan sekali bahwa kecemburuan itu adalah bentuk rasa sayang gue terhadap doi. Yes. Karena berasal dari ketakutan gue akan kehilangan dia. Okay. Cuman turns out cemburu itu tuh malah jadi bumerang. Jadi seolah-olah lu kalau misalkan sayang sama gue, lu nggak usah takut gitu. Oh fuck gitu. Ya dari situ gue mikir, oh iya juga sih gitu. Cemburu, oke lah kita cemburu boleh, tapi dengan porsi yang perlu untuk cemburu gitu. Kayak misalkan, kalau misalkan pasangan lu main sama cowok gitu di circle-nya dia, lu nggak usah cemburu gitu. Itu teman-temannya dia yang dia kenal jauh lebih awal daripada dia kenal lu mungkin gitu kan. Kayak gitu. Dan sekarang di fase sekarang ini gue cemburu itu menurut gue kayak justru malah membebaskan gue. Kalau misalnya punya pasangan lu main sama siapa aja terserah lu. Gitu. Justru gue lebih kecemburuan gue bukan diungkapkan jadi gue malah mengekang dia. Justru gue mungkin cemburu tapi gue harus meyakinkan dia bahwa dari puluhan orang laki-laki kalau nggak di pertemanannya dia yang ada sama dia pada saat itu, dia bakal mikir bahwa gue lebih baik daripada mereka. Kayak gitu. Iya, kayak gitu gue sekarang. Kayak misalkan coba lu main sama sana kalau lu, tapi gue suka bilang gini, kalau misalnya lu suka sama orang bilang jangan bohong. Gitu. Gue bukannya gak suka dibohongin, cuman ketika lu bohong sekali, lu akan melakukan kebohongan-kebohongan lainnya dan lu akan merasa dikejar-kejar dengan rasa itu, dengan kebohongan itu akan dikejar-kejar terus. Padahal gue kayak santai aja sih kalau lu udah suka sama orang lain ya, daripada gue mungkin pilihan lu seperti dia gitu. Dan gue merasa ya elah pilihan dia receh amat sih kalau emang mau selingkuh dari gue yang di atas dari gue kayak gitu. Jadi gitu Pik. Iya. Jadi gitu. Ya, gue dari cara cemburu itu yang belajar yang gue dulunya sangat cemburuan banget sampai sekarang kayak lu mau main sama siapa yang bodo amat gitu. Tapi ntar lu bakal bisa membandingkan sendiri bahwa di antara orang-orang yang dekat sama lu intensitasnya lebih sering, lu bakal mikir bahwa oh iya cowok gue lebih baik daripada mereka gitu. Oke. Dan itu bentuk rasa sayang juga gue sama pasangan gue. Gue tidak mau mengekang gitu. Intinya kita bisa sepakat bahwa malam ini di antara kalangan cowok tentunya bahwa rasa cemburu itu adalah bentuk kasih sayang yang lain lah. Ya mungkin iya di beberapa kondisi itu kita harus bilang itu iya gitu. Iya, Cuma bagaimana outputnya nanti gitu kan. Cuma bagaimana deliverynya, Cara penyampaian dan porsinya. Ya, tapi kadang gue berpikir kadang kan kalau sekarang orang cemburuan banget yang pada akhirnya mengekang pasangannya, itu antara cowok cewek ya. Kadang kan orang melabel itu sebagai toxic relationship. Oh iya benar. Iya kan. Ya, banyak orang menganggap cemburu itu sebagai toxic relationship, padahal sebenarnya hal yang wajar ketika lu punya komitmen dengan dia terus merasa takut dia akan selingkuh dari lu. Itu kan hal yang wajar menurut gue. Iya sih benar. Gitu. Benar-benar gue sepakat juga sih, maksudnya ya pada akhirnya ya semua ada di tangan lu dan pasangan lu sih, ya nggak sih? Kadang ada yang suka juga dicemburuin. Iya benar. Ada yang suka dicemburu. Benar. Kayak misalkan lu kayak ngebebasin gue banget sih. jadi kayak malah nyari masalah biar Iya, ada juga yang drama queen atau drama king yang seperti itu ya. Benar. Iya. Itu kan bumbu lah. Iya, dan maksud gua emang ada segmennya sendiri gitu. Mungkin ada yang orang gaya pacaran seperti itu, ada yang memang tidak suka dengan drama yang tidak perlu gitu. Dan bagi gua ada di
tahap ya udah gue nggak mau drama, yang penting lu kalau mau main sama siapa main aja, sok aja lu mau kayak gimana, sok aja mau minum mau ngapain serah aja. Cuman kalau jangan bohong itu aja sih kalau gue. Pun kalau misalkan lu suka sama orang, lu lagi selingkuh bilang aja gitu. Iya benar. Bukannya gue ntar lu selingkuh ya udah gue selingkuh, dia bukan kayak gitu juga maksud gue. Ya udah ntar lu bakal sadar kalau misalkan selingkuhan lu itu tidak jauh lebih baik dari gue gitu. Dan gue selalu mempercayai itu sekarang kayak gitu. Jadi self development kan jadinya ke gue, jadi motivasi juga ketika si pasangan gue lebih banyak main sama orang, apalagi orangnya mungkin dia lebih intelektualnya lebih tinggi daripada kita kan ibaratnya wah harus terpacu nih, minimal gue ketika si cewek gue sedang main sama gue bisa mengimbangi obrolannya gitu. Ya ngerti. Kayak gitu. Kadang kan orang tuh secara sadar atau tidak sadar kan membandingkan. Iya, benar. Dan dari perbandingan itu dia mempunyai kesimpulan. Ya. Dan itu bisa mengarah kemana aja kesimpulannya, atau bisa mengarah kepada pasangan gue nggak ada apa-apanya dibanding temen gue yang ini. Yang pada akhirnya dia jatuh cinta ke dia. Ya, yang karena sebenarnya tuh yang menurut gue distract yang mengganggu hubungan tuh kayak misalkan, lah kok ini temen gue cowoknya gini banget ya, kok cowok gue kayak gini, cowok kayak gini. Dan gue banyak sekali mendengarkan curhatan kayak gitu ya dari cewek. Iya. Bukannya stereotyping, cuman dari teman-teman gue yang cewek tuh banyak curhat kayak gitu. Enak ya lu cowok lu kayak gini gitu. Gitu. Jadi ya mungkin lebih ke ini kali ya, apa sebenarnya orang harus punya definisi pasangan sebenarnya buat apa gitu. Dan balik lagi sih, kalau ngomongin masalah cinta dan kasih sayang itu definisinya tidak bisa kita samaratakan. Iya, benar. Definisi sayang lu, cinta lu dengan gue beda, dengan Esa beda. Punya porsi masing-masing. Iya, punya definisi masing-masing, punya kata-kata sendiri. Gue tertegun sama temen gue, dia bicara, dia bilang ke gue gini. Tersedak, tertegun. Tertegun gue. Tersedak kok. Tersedak itu. Apa gimana? Sorry. Gitu tersedak. Kebanyakan minum sih. Enggak, growl tuh kan gitu kan. Ya. Jadi tersedak gitu. Dia bilang kayaknya gue belum butuh pasangan deh kayaknya sekarang gitu. Karena gue nggak punya pasangan sekarang, entah itu memang karena ngenes atau gimana. Tapi dia bilang kayaknya gue nggak butuh pasangan sekarang karena memang gue nggak punya pasangan sekarang karena memang kondisinya belum membutuhkan gitu. Misalkan seperti itu. Iya. Misalkan kan ada lu di mana fase-fase lu sedang fokus sama karir lu gitu ya. Ada mungkin orang bilang lu klise lu gitu. Ada yang bilang kayak gitu, ada yang lu klise pengen fokus dulu ujian misalkan, ada orang yang fokus karir. Orang yang memang Ada memang iya, ada yang belum membutuhkan pasangan gitu. orang beda-beda kan. Iya makanya beda-beda. Iya, beda. Definisi Orang cinta punya itu beda-beda. pasangan malah kayak, ih lu gak punya pasangan. Iya. Padahal Lu gak nikah gitu. iya sih. Padahal mah ya. Padahal masih suka free sex misalkan. Iya benar. Iya dong. Benar sih. Misalnya. Bisa aja sih kadang. Soalnya sepertinya udah butuh ikatan ya. Dan untuk melengkapi pembicaraan kali ini, Asik apa tuh? sebelum kita baunya diakhiri, tumbang, sebelum baunya kita akhiri tumbang. pembicaraan ini, untuk melengkapi pembicaraan hari ini, mungkin kita Saya gali akhiri mau gitu. dengan apa ya yang enak ya, dengan kayak Quote cinta kita maksud lo? ya mungkin kesimpulannya tentang cinta kan tadi gue bilang bahwa cinta itu sebenarnya pertama hal yang abstrak dan setiap orang punya pengertian dan punya jalannya masing-masing gitu. Yes, benar. Itu mungkin bisa dimulai dengan ini kali ya. Apa ya? Pesan dan pesan ya, pesan-pesan ya kan. Biar ada kayak kesimpulan sih ya. Kayak kita bikin sesuatu dalam Iya. kita kan kalian kan anak kita bertiga deh. Sebelum ketawa-ketawa terus ya. Intelektual Sebelum ketawa-ketawa kan. terus Iya. nih ada biasanya tuh kayak bikin proposal, ada kesimpulan, saran dan kritik tuh. Kita ambil kesimpulan coba. Iya, coba. Apa coba dari Lu sebagai bintang tamu pada malam hari ini ya kan. Gitu ya. Jadi kesimpulan lu tentang cinta yang telah lu rasakan selama ini. Seperti tadi udah sih ya. Udah sih kayak Iya. cinta itu toleransi. Cinta itu wajar cemburu dari kalian berdua. Dan satu lagi sih, cinta itu harus dinyatakan. Anjing, betul sih gue sepakat sulit itu. sebenarnya. Emang gue nggak tahu Di beberapa fase orang mungkin akan merasa sulit karena mungkin traumatis atau Iya benar.
Gue sangat takut sekali, fear of rejection itu sangat takut sekali gue sebenarnya. Cuman ya, tapi benar kata dia. Betul. Mau bagaimanapun itu harus dinyatakan sih menurut gua. Menurut gua. Kalau kata Enda Resa, when you love someone, just be brave to yourself that you want. Takut salah bahasa Inggrisnya jadi nggak mau disebut. Oke. Gue nggak bisa bahasa Inggris. Tapi intinya ketika lu mau mencintai seseorang lu harus berani. Benar. Berani untuk sakit hati gitu. Si pemberani. Berani. Panji Opik si pemberani. Sutradaranya sih. Oh sih, ya gue baru inget lagi. Si terkencing-kencing kalau. Gue nggak takut, cuma kaget ya. Lu berani mencintai. Lu berani untuk. Lu berani apa? Ketika lu jatuh cinta lu harus berani lah. Oke. Lu berani Dengan konsekuensinya lah. Ya intinya itu lu berani sakit hati, lu berani berkorban gitu kan kasarannya, walaupun berkorban mungkin akan melunturkan definisi cinta itu sendiri gitu. Cuma ya itu kalau gua intinya gue sih nggak tahu sih. Gue juga bingung. Kalau gue sih lu semua yang misalkan saat ini punya pasangan gitu, nikmatilah momen-momen ketika lu punya pasangan. Pun ketika misalnya lu bosen dengan hal yang kayak hal-hal remeh kayak diingetin makan, diingetin mandi, kalau enggak apalah gitu yang hal yang remeh yang tadi kita bilang ya. Yang sering kita lakukan itu membosankan. Iya, kayak misalkan hal yang itu nikmatin aja sih, karena suatu saat ketika lu tidak punya pasangan lu akan merindukan hal-hal kecil seperti itu. Oh iya benar. Jangan ketika tidak punya pasangan, ketika tidak sama dia, lu bakal ingat hal-hal itu dan itu sedih. Jadi bagi mereka yang punya pasangan, itu yang punya pasangan tadi ya. Bagi yang lu semua yang tidak punya pasangan, gue suka menasehati diri gue sendiri nih. Sebagai tidak punya pasangan? Iya. Just know your value. Itu bisa bahasa Inggris. Iya. Just know your value. Sorry. Ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Iya, intinya tahan tawa. Mau lu bersama siapapun, mau itu lu tidak bersama siapapun, ketahui value diri lu sendiri, itu aja penting. Karena value itu adalah bentuk lu sayang sama diri lu sendiri gitu. Oke. Dan ketika lu udah sayang dengan diri sendiri, sudah mengenal diri lu sendiri, maka lu akan percaya diri. Ketika lu sudah percaya diri, maka lu akan punya harga diri. Dan ketika value tadi kan, ketika lu udah punya harga diri, tidak akan ada seorang pun yang bisa menjatuhkan lu. Oke. Mau itu lu dibohongin segala macam, fuck them. I don't care. I have a value. Fuck man. Yes. Tadi udah dari awal. Oh gitu ya. Terus tinggal dia. Gua. Betul kan quote. Aus kali kayak. Oh gini gua. Aus. Mencintai itu menyenangkan ya. Apapun bentuk objek yang lu cintai itu, menurut gue mencintai itu menyenangkan. Itu mulai tidak menyenangkan ketika lu sudah memperhitungkan resiko-resiko ketika lu mencintai sih. Jadi gue pikir ketika lu sudah mulai mencintai hal apapun itu, entah itu benda, entah itu makhluk hidup, entah itu apapun itu, ya udah mencintai aja sih. Lu nggak usah memikirkan resiko-resiko ketika lu mencintai hal itu gitu. Karena memikirkan resiko, itu sudah tidak menyenangkan lagi. Intinya ketika lu mencintai sesuatu hal, ya udah cintai aja lah. Ikhlas ya. Iya, kayak misalnya pasangan lu mau ngapain aja, ya udah. Ya udah mau gimana? Lu mau main sama cewek, cowok segala macam, mau sama teman-teman segala, ya udah. Karena kalau lu sendiri mencintai orang lain atau sesuatu yang lain gitu, tidak diri lu sendiri. Dan kayak Opi kan, jadi kalau misalkan kita ketemu sama si pasangan, panjang lagi nih. Jadi lucu anjing. Ya itu maksudnya ketika lu udah kayak misalkan orang ketemu main sama cowok-cowok gitu, cewek kalau nggak cowok main sama cewek-cewek kan, itu berarti udah menimbang resiko, takut ditinggalin segala macam kan. Cewek dibonceng gitu ya. Iya, nyambung ke Opik tadi. Kasian banget kayaknya. Jadi gimana Pik? Intinya cerita lagi nih. mencintai selalu menyenangkan. Hal yang membuat tidak menyenangkan itu ketika lu sudah mulai memikirkan resiko-resiko, mulai memperhitungkan hal-hal yang terjadi gitu, itu sudah tidak mulai menyenangkan. Ya udah, kesampingan resiko itu ketika lu ingin menikmati cinta lu terhadap hal yang lu suka. Jadi kalau lagi sama cewek lu, udah kita main di kosan aja gitu ya, nggak usah kemana-mana. Kosan tuh ada dunia kita sendiri. Dunia kita berdua. Best place gitu. Best place. Cukup tisu dan Tuhan yang menjadi saksi.
Bisa handuk sih. Anu bisa ya? Bisa. Ya udah. Udahlah gitu Kalau aja. baju yang habis dipakai sih. Ya udah. Itu aja. Ya? itu aja karena berhubung kamera sudah lowbat ya. Sutradara udah ngantuk. Udah kita Sudah. akhiri dengan cheers Cheers, cheers, cheers. sebagai perayaan kita telah satu frekuensi. Ah. Asik. Apa ini untuk Jangan cinta? Untuk cinta. Jangan Untuk cinta. Diminum, Skol. Pak. Skol. Jangan lupa dibeli Udah kata. merchandise. Nantikan ya. Gundul. Nantikan merchandise ini ya.